Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Baik, kita saling kondisikan ya. Kalaupun nggak terlampau terlihatan bagi sebagian kawan-kawan, apa nanti saya akan sedikit mengondisikan. Kita nanti akan penuhi area sekitaran setelah masuk nanti pada fase untuk ke wukuf atau di Arafah ya. Tahan sebentar. Sekarang saya akan coba simulasikan ya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian dan bisa dimanapun Anda berada. Kita akan simulasikan mulai masuk ke area Masjidil Haram. Baik, pertama, area masjid itu area suci. Karena itu diupayakan sedapat mungkin kita gunakan perangkat-perangkat yang suci. Suci itu bukan sekedar bersih ya. Suci itu bersih luarnya, juga bersih dalamnya. Jadi mohon izin, maaf pakaiannya bersih tapi cara memperolehnya tidak bersih. Itu berarti pakaian tidak suci. Ya, ingat, antum misalnya beli pakaian hasil yang tidak dibenarkan oleh Allah. Dari pencurian, dari korupsi, macam-macam, jangan bawa dalam urusan ibadah. Karena itu tegas Allah katakan walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian-pakaian yang dihasilkan dengan takwa itu yang paling bagus, ya. Jadi karena itu sifat-sifat yang ada kotoran yang berpotensi mengotori rumah Allah Subhanahu wa taala itu jangan dibawa masuk, ya. Kotoran yang pertama biasa yang terkait dengan alas kaki. Ya. Nah, kalau misalnya antum bawa alas kaki ingin digunakan sekaligus dalam hal untuk tawaf di sekitaran Masjidil Haram, kalau dikhawatirkan misalnya panas, kaki kena, itu biasanya insya Allah untuk bagian bawahnya yang sudah di keramik, ya, menggunakan marmer, itu didesain khusus dari bagian bawah, ya, ada pendingin. Jadi walaupun dari atas itu terasa panas, tuh bawahnya itu terasa nyaman, dingin, tidak ada masalah. Ya. Kalaupun ingin gunakan alas kaki, maka tolong pastikan alas kaki yang digunakan satu bersih. Ya. Yang kedua juga tidak berjahit. Ini boleh, ini paling favorit, ya, sendal jepit seperti ini. Ini cuma ada di Indonesia dengan tulisan masjid, ya. Nah, agak susah di sana. Ini nggak akan tertukar ini, ya. Ini antum boleh ini pakai gunakan ini. Tapi kalau sekiranya Anda gunakan alas kaki dari luar seperti ini, dan Anda kenakan ini sebelum masuk ke masjid, Anda pakai, dan Anda ingin gunakan untuk tawaf, saran saya, Anda cukup copot ini sendal. Ya, walaupun mungkin ada sebagian yang membolehkan, tapi kalau saya rasanya agak kurang nyaman di area masjid menggunakan sendal yang di luar sudah dipakai. Mungkin menginjak beberapa hal tertentu. Biasanya suka disediakan plastik atau sebagian misalnya membawa tas, ya. Maka ini antum kemudian ambil, masukkan ke plastik. Ada sebagian kawan-kawan yang memasukkan ke tas, kemudian dibawa untuk bertawaf dan sebagainya. Saya tidak bermaksud menyalahkan hal yang demikian, tapi kalau saya biasanya agak terlampau ketat untuk berhati-hati, ya. Nah, maaf gini, antum nggak pakai karena takut kotor, dipakai untuk urusan ibadah. Sekarang yang kotor antum masukkan ke tas juga, antum bawa pakai juga urusan ibadah, ya. Jadi kalau saya biasanya kita sepakat titipkan di satu tempat yang telah kita ketahui bersama-sama, tempat kita masuk dan tempat area kita keluar, kemudian kita kumpulkan, kita simpan misalnya, kita satukan. Nah, setelah itu kita mulai kemudian menunaikan ritual yang sudah tetap kita laksanakan bersama-sama. Sepakat seperti ini? Nah, sebelum masuk, tahan sebentar. Saya akan posisikan masuk dari area masjid, masuk ke area masjid yang mengarah ke area Masjid Al-Haram, ke lingkungan Ka'bah. Fokus baik-baik teman-teman sekalian ya. Tahan sebentar. Pertama, ketika Anda akan tiba ke sana, sebelum saya terangkan saya masuk, tolong pastikan dengan ya setengah sampai dengan 1 kilo ke arah masjid. Ada yang di luar itu, maka difasilitasi dengan bis transportasi, Sapko. Biasanya sampai sepekan atau 10 hari sebelum puncak wukuf itu masih ada untuk bolak-balik. Maka tolong betul pastikan yang berangkat bahkan tahun ini, Anda maktabnya di mana, area mana, sehingga Anda bisa mengatur. Jadi begitu datang, waktu sholat kemudian ketahui, Anda bisa atur kapan saya ke masjid, kapan balik lagi, bis siap jam berapa, bis balik jam berapa. Paham ya?
Nah, kalau sudah dipahami seperti itu, dan sudah ketahuan posisinya. Ini saya posisikan begini. Ini area Ka'bah. Tahan. Fokus. Ka'bah ini saya ambil posisi yang ini Hajar al-Aswad. Walaupun mungkin tandanya agak terlampau bawah, ya, supaya tidak diduga sama dengan aslinya, gitu kan? Ini turunkan ke bawah sedikit, ini tandanya Hajar al-Aswad. Kita ambil ini dulu, posisi yang ini. Nah, karena tawaf akan dimulai sejajar dengan garis lurus ini ke sebelah sana. Nah, maka Anda tolong pastikan dari pintu mana masuk ke area Masjidil Haram, supaya memudahkan sampai tujuan dekat ke arah ini, supaya nggak terlalu banyak berputar. Nah, tapi kadang kita tidak bisa memilih di hotel mana kita tinggal dalam musim haji. Kalau dalam umrah mungkin kita bisa pesan, saya pengennya di sini, pengen di sini, sehingga bisa dipetakan dengan mudah. Haji kadang nggak bisa milih. Bisa jadi tempat Anda itu misalnya areanya ke arah yang sana Rukun Yamani tinggalnya, arah Jarwal. Sekarang ada hotel namanya Anjum, ya, arah ke sebelah sana, dekat-dekat Pasar Seng dulu, ya. Kemudian ada yang dekat ke arah ini Hajar al-Aswad, tarik garis lurus arah Mahbasjid dekat istana, ya, keluar Zam-Zam tinggal belok kanan sedikit, ya. Ada lagi yang Hilton itu berarti posisinya akan yang sebelah sini, ya, sisi yang ini dekat Rukun Yamani yang arah ini ke sebelah sana, ya. Ada lagi misalnya kita ambil yang area sini yang Hijar Ismail, ya, hotelnya arah-arah sebelah sana, ya, area Misfala, dan ke sebelah sananya Aziziyah. Baik, jadi untuk Anda ketahui di lingkungan mana Anda tinggal, berarti Anda akan paham begitu sampai di area masjid, saya harus mencari pintu yang memudahkan saya masuk ke area dekat sini. Jelas ya? Baik. Nah, pintu yang paling mudah sesungguhnya, kalau ini sudah selesai renovasinya dan sebagainya, kita bermohon pada Allah diberikan kemudahan dengan cepat. Ya, yang paling gampang menuju ke sini itu area pintunya namanya Babus Salam. Ya, Babus Salam itu secara sederhana, kalau saya boleh kemudian berikan gambaran pada teman-teman sekalian, mohon izin ya, bisa berikan space sedikit. Nah, saya berikan misalnya gambaran ini saat tiba Zam-Zam, patokan yang paling mudah. Ya, misalnya itu gedung Zam-Zam, area Zam-Zam, misal saja. Kemudian saya masuk dari sana, walaupun saya tinggalnya bukan di sana misalnya, ya, di hotel yang lainnya. Saya masuk patokan dari sana, kemudian lurus, akan berhadapan dengan pintu nomor 1, King Abdul Aziz, langsung. Nah, dari pintu itu jangan masuk lewat situ. Ya, Anda keluar dari situ, kemudian sebelah kanan itu Anda akan lihat Istana Raja tinggi. Ya, masuk ke arah situ, pintu lewat Istana Raja, lurus, ya, sekitar 100 meter, nanti ada pintu 27, pintu 26, ada tulisan Babun Nabi, sebelahnya persis, ya, ciri paling gampangnya, itu pintunya turun ke bawah, ya, pakai tangga, dan ada yang eskalator. Nanti begitu Anda akan turun, ada tulisan di pintunya Babus Salam. Kalau Antum masuk dari pintu ini, maka Anda akan turun, tembusnya langsung ke sofa, dan langsung berhadapan dengan ini Hajar Aswad. Jadi nggak muter-muter lagi. Tapi kalau itu kesulitan ditemukan, maka jangan paksakan. Anda masuk misalnya, masih ada renovasi, ditutup, Anda paksa, buka. Ini sunnah, ya, nggak bisa. Nah, itu nggak bisa ya. Nah, kita bukan tinggal di tempat kita. Baik. Maka tahan itu semua, masuk dari pintu mana saja yang paling memudahkan, dan ikuti petunjuknya. Biasanya insya Allah kalau musim haji itu sangat rapi. Alhamdulillah insya Allah ya, itu sudah di briefing, sudah disiapkan, semua akan rapi sekali. Antum ikuti saja, nanti ada tulisan misalnya mataf. Mataf itu tempat tawaf. Matafun mim ta alif fa, mataf tempat tawaf. Kalau susah, antum akan lihat banyak orang lewat situ, antum ikuti. Kalau memang hanya per orang. Kalau per kelompok, insya Allah sudah nanti ada koordinasinya, maka ikuti dengan baik. Ya, tahan. Saat masuk ke area masjid nanti, akan ada 2 bagian yang antum akan temui. Bagian tawaf di lingkaran atas, yang tidak langsung ke pelataran Ka'bah. Bagian tawaf yang turun via eskalator atau tangga, yang nanti akan ada di pelataran. Jika memungkinkan turun ke area bawah, dan ada kemudahan untuk mendapatinya, maka saya sarankan pilih tawaf di bawah, di pelataran. Karena kesuasana hatinya akan beda, akan lain. Ya, getaran kejiwanya, kekhusyuannya itu berbeda dibandingkan dengan yang di atas. Tapi kalau kemudian tidak memungkinkan, maka jangan paksakan turun ke bawah. Maksimalkan di atas, khususnya tadi yang terkait dengan kursi roda tadi. Ya, itu sudah diberikan kemudahan luar biasa di atas, jadi jangan paksa turun ke bawah. Nah, kalau Anda ingin turun ke bawah nanti, tolong ikuti betul petunjuk, lihat rombongannya. Itu saat masuk di pintu 1, Anda kemudian lurus,
belok kanan sedikit, kemudian belok kiri, lurus, kiri lagi, langsung ada turun tangga ke bawah. Nanti pembimbing akan bimbing masing-masing. Yang penting posisi Anda mesti turun dulu, karena kalau Anda bertahan di atas, itu artinya Anda akan tawaf di lingkungan lantai kedua. Yes? Nah, sekarang kita akan mulai. Saya akan posisikan kondisi kami masuk ke area masjid. Ya, saya mulai dari luar. Mohon izin berikan sedikit space dari sini. Ya, tidak apa-apa. Saya masuk dari sini. Dan sekarang kondisinya akan masuk ke lingkaran Masjidil Haram. Saya berikan gambaran, ini pintunya, ini garisnya, dan saya belum melihat Ka'bah. Ya, saya belum melihat Ka'bah ya. Jadi baru sekedar akan masuk ke area masjid. Tahan sebentar, kita mulai dengan bagian-bagian tuntunan sunnah untuk memasuki masjid, khususnya Masjid Al-Haram. Baik, saat Anda akan masjid, sudah siap masuk masjid, nanti sebelah kanan kiri itu ada bantuan untuk kita untuk tempat alas kaki, plastik. Ya, plastik bening gitu ya. Tidak ada masalah, Anda dapatkan itu, ambil. Ya, kemudian sobek, masukkan kemudian sendalnya ke plastik dan siap masuk dengan membaca doa. Ya. Apa biasa doa yang kita hafalkan untuk masuk masjid? Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kaki kanan. Ya, ini kebiasaan Umar ketika masuk Masjidil Haram, beliau kemudian nambahkan dengan Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau Anda tidak bacakan ini pun tidak ada masalah, masuk ke langsung Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Tidak ada masalah. Hanya yang saya maksudkan, kadang-kadang kalimat itu terlupakan oleh sementara orang saking ingin cepatnya masuk ke Masjidil Haram. Ya, kadang-kadang banyak orang desakan dan sebagainya. Ingat baik-baik, setiap sunnah yang bisa kita maksimalkan, jaga betul, karena kita ada di tempat terbaik untuk mempraktekannya. Dan pahalanya besar. Jadi ketika sudah mulai masuk, kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Masuk kaki kanan. Ya, kalau Anda bisa mulai dengan agak lebih banyak, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam, minkas salam, wa rabbiyal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Maaf, izin ya, saya mau tekankan betul, saya sarankan jangan sampai doa ini terlupakan oleh kita. Di setiap masuk masjid manapun, terutama Masjidil Haram. Tahan sini. Biasanya ringan di lisan, tapi sesungguhnya esensinya sangat dalam. Allahumma ftahli, ya Allah tolong bukakan untukku abwaba, pintu-pintu rahmatik, rahmatmu. Anda kan masuk pintu masjid cuma satu pintu. Kenapa Anda memohon pintu-pintu yang banyak selain satu? Kita kan masuk lewat satu pintu kan? Gak ada orang masuk masjid lewat banyak pintu. Masuk sini keluar lagi, masuk sana keluar lagi. Mustahil. Pasti satu pintu. Tapi Anda masuk satu pintu, bahasa Arabnya babun, bab, satu. Tapi Anda minta kepada Allah abwab, banyak pintu. Abwab rahmatik. Anda masuk masjid, tapi yang Anda minta berikan rahmatmu ya Allah. Nah, rahmat di Quran itu bukan satu jenis tapi banyak. Makanya Anda mohon pintu-pintu rahmat. Apa saja itu? Ada ampunan. Ya, Quran surah ke-39 ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bagi orang yang berumur dosa apapun dosanya, kalau dia masih berharap mendapat ampunan Allah, kata Allah jangan putus asa dari rahmatku. Rahmat di situ dimaksudkan ampunan. Jadi kalau Anda masuk Masjidil Haram, membawa dosa semuanya apapun, Anda ucapkan kalimat itu seakan-akan, ya Allah, saya mohon rahmatmu. Kata Allah, mau yang mana? Mau ampunan? Dosa sebesar apapun, aku ampuni engkau. Paham ya? Yang kedua, bisa solusi dari kesulitan yang kita alami. Mungkin Anda berhaji datang punya masalah di rumah tangga, di kantor, di macam-macam. Maka saya katakan, tolong lisan Anda jangan lalai mengucapkan doa ini. Begitu masuk, ya Allah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kata Allah, kamu punya masalah apa? Sedang gelisah, sedang khawatir, sedang kurang harta, sedang ada yang sakit, ada kerabatnya meninggal. Quran surah kedua 155. Kamu sabar, masuk sini. Begitu Allah ingin bantu kita untuk menyelesaikan masalah kita, muncul ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka dipuji oleh Allah saat sabar kena musibah, maka Allah berikan jalan keluar dan rahmat untuk mereka. Rahmat di sana solusi. Di begitu Anda masuk, Anda datang nanti ke depan Ka'bah, karena Anda minta dari awal, begitu Anda mohonkan, ya Allah, anak saya ya Allah, ya Allah ibu saya ya Allah, ya Allah, bahkan Anda belum ungkapkan, Allah bisa berikan kepada Anda. Paham ya? Baik, yang ketiga, itu adalah harapan-harapan dunia dan kemuliaan-kemuliaan akhirat. Harapan dunia sifat Allah yang memberikan disebut dengan Rahman, kemuliaan akhirat sifat Allah yang menganugerahkan disebut dengan Rahim. Jadi begitu Anda memohon, ya Allah, rahmatmu ya Allah, kamu ingin surga, saya berikan. Kamu ingin hal yang dunia manfaat, saya berikan. Makanya nanti kita akan meminta dunia yang baik, akhirat yang baik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paham sampai sini? Maka dari itu, jangan dianggap sepele, sekalipun terburu-buru, banyak berdesakan, langkahkan kaki kanan dan keluar di lisan Allahumma ftahli ababa. Nah, saya jalan ya. Bismillah. Baik, saya sudah masuk. Saya gambarkan saya masuk, saya langsung kemudian melihat berhadapan dengan Ka'bah. Sunnah kedua. Ya, ada doa yang disampaikan, riwayat yang sampai pada kita, doa saat pertama mula melihat Ka'bah. Nah, perhatikan doanya, nanti insya Allah kami tuliskan ya. Terus sementara antum simak aja dulu. Tahan sebentar, kalau dengan rombongan, kondisikan rombongannya supaya tidak mengganggu jalan orang lain lewat. Biasanya kami minta sebagian kawan-kawan untuk ke pinggir dulu. Pinggir dulu. Antum nggak bisa ikut, gak apa-apa, ini cuma contoh ya. Baik. Ke pinggir. Tolong, yang lewat kasih lewat. Tahan, dan kita ada di depan. Kita sampaikan, tapi doa ini sudah kita sama-sama hafalkan dulu. Supaya nggak repot saat di sana. Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa takriman. Hati-hati. Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa mahabatan wa birran. Nah, maknanya, tahan sebentar, nggak usah diikuti. Ya Allah, hamba sangat mohon ya Allah, tambahkan selalu kemuliaan pada Ka'bah ini, keagungan pada Ka'bah ini, ya, kemuliaan terbaik pada Ka'bah ini, wa mahabatan, rasa cinta yang tumbuh pada Ka'bah ini, wa birran, dan dampak-dampak kebaikan setelah hamba kembali dari Ka'bah ini. Jadi kalau Anda sudah selesai, Anda mendapatkan nilai kebaikan dari ibadah seputaran Ka'bah itu. Teruskan, belum selesai doanya. Wazid ala man hajjahu awi i'tamarahu aw ra'ahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa mahabatan wa birran. Dan seperti engkau berikan kemuliaan tadi pada Ka'bah ya Allah, maka berikan pula kemuliaan pada yang haji menuju Ka'bah ini, pada yang umrah menuju Ka'bah ini, atau hanya sekedar melihatnya ya Allah, maka mohon tambahkan kemuliaan kepadanya, tambahkan keagungan kepadanya, tambahkan kebaikan kepadanya, dan rasa cinta kepada orang itu dari hamba-hambamu yang soleh kepadanya. Paham ya? Ini sunnah. Coba teman-teman bayangkan, dari sekian Anda umrah, Anda haji, lihat Ka'bah, pernah nggak mengucapkan kalimat itu? Padahal itu sunnah. Dan itu mulia gitu. Dan betapa banyak orang kemudian mengamalkan itu, dan Allah berikan kemuliaannya. Paham ya? Nanti insya Allah doanya kita akan coba tuliskan. Jadi gini, tidak harus kemudian Anda tiba di sana saja. Kadang-kadang ada channel one dari Mekah, tiba-tiba Anda lihat Ka'bah. Saya sering coba sampaikan itu, dan itu ada keteduhan di hati kita. Begitu kita berdoa, ada kenyamanan, ketenangan, dan itu ada dampaknya. Minimal mohonlah setelah itu, ya Allah, berikan kesempatan saya ada di sana. Saya hanya bisa menatap dari kejauhan, ya Allah. Mohon jadikan satu bagian dari waktu hidup saya ada di sana. Minta. Setelah sampaikan pada kawan-kawan saat ta'lim begini, siap kita bertemu, dan hampir setiap kita selesai dari sini, alhamdulillah berkenankan di antara teman-teman kita ada yang berangkat bahkan dari apa yang tidak dia duga. Allahu a'lam bissawab. Baik, saya akan mulai ya. Sudah masuk, kita berjalan. Tahan. Saya ingin perkenalkan dulu area-area sekitaran Ka'bah yang mungkin sebagian teman-teman saya yakin sudah mengetahuinya. Ini Maqam Ibrahim, miniaturnya. Ya, tentunya tidak sama dengan yang sesungguhnya di sana. Nanti yang sesungguhnya saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan antum dimudahkan untuk bisa cepat di sana ya. Tahan sini. Ini area, kalau ada yang seperti ini, mirip-mirip, ya bentuknya ini Maqam Ibrahim. Letaknya agak berjarak sedikit ke Hajar Aswad. Ini posisinya, konon kata para ulama, adalah posisi persis yang sekarang berada. Itu posisi persis langkah pertama Nabi Ibrahim menapakkan kakinya untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Ya. Jadi ini disebutkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah 127 peristiwa ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mulai akan meninggikan bangunan Ka'bah yang atasnya hancur saat terkena banjir di masa Nabi Nuh. Ya. Begitu akan ditinggikan, dibantu dengan putranya Ismail, beliau tapakkan kakinya persis di posisi ini yang sekarang ada Maqam Ibrahim di dekat Ka'bah. Ini miniaturnya. Jadi kalau Anda misalnya melihat ini, itulah tempat pertama kali beliau menapakkan kakinya untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Yes? Baik, dan diabadikan di Quran surah kedua 127. Tempat menapakkan kaki untuk menghadirkan kemuliaan disebut dengan maqam. Ya, dan disebut langsung di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Baik, nanti kemuliaan ini
setelah ininya jadi, selesai ibadahnya, di sekitaran area ini boleh ditunaikan sholat sunnah, khususnya sunnah pasca tawaf nanti. Ya, di mana areanya? Area sekitaran makam Ibrahim. Kata para ulama, boleh persis di area dekat ini, kalau memang itu areanya longgar setelah tawaf ya. Tapi kalau digunakan untuk tawaf keseluruhannya, maka jangan paksakan di sini. Apalagi mohon maaf, membentuk misalnya hal-hal yang menyulitkan orang lain untuk tawaf. Karena tawaf urutan pertama. Ketika Ka'bah diperintahkan kemudian ditinggikan, itu perintah pertamanya tawaf. Awas hati-hati. Ya, wa tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina waruk'is sujud. Tawaf, saya perintahkan bersihkan sucikan Ka'bah pertama untuk orang tawaf. Kedua i'tikaf, ketiga ruku dan sujud salat. Di salat ditempatkan urutan ketiga. Kecuali dalam hal fardu. Jadi kalau sedang ada orang tawaf, salat-salat sunnah itu jangan paksakan, maaf ya, halangi orang untuk tawaf. Ya, menyulitkan orang tawaf. Antum misalnya berapa orang kita? 5 orang. Antum bikin keliling ya sini ya. Kelilingi saya, jadi saya salat dulu, nanti kita gantian. Kalau ada orang mau tawaf, halangi. Nah itu nggak boleh. Paham ya? Jadi tarik garis lurus. Sekarang alhamdulillah oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi itu disediakan saf khusus untuk laki-laki dan perempuan. Ya, nanti saya tunjukkan setelah selesai tawaf. Ini miniatur Ka'bah. Setiap miniatur itu bukan aslinya. Setiap yang bukan aslinya itu artinya tidak sah menghadap ke arah itu saat menunaikan sholat. Karena nanti ada sebagian aliran yang punya Ka'bah sendiri. Ya, nah tawafnya ke situ, sholatnya ke situ, bahkan hajinya ke situ. Nah, yang seperti itu kita hindari ya. Baik. Area ini Hajar Aswad. Baik ya, area ini. Kita mulai dari sini. Paham? Tanda paling mudah. Ustaz, mana Hajar Aswad yang kelihatan, kan? Karena orang banyak bersekeliling di situ. Lihat aja, di situ akan ada seorang atau bahkan 2 orang tentara askar pakaian coklat itu belayutan di tali di sini menjaga. Ya, kalau ada askar di situ di atas itu tandanya itu berada di sisi Hajar Aswad. Paham? Baik. Ini tahan sebentar. Hajar Aswad ini tarik garis lurus dengan kemiringan tertentu. Antum akan temukan di pojok sebelah ujung garis lurus itu lampu warna hijau. Ingat baik-baik ya. Jadi kalau nanti antum akan mulai tawaf, dimulainya nanti akan dari arah Hajar Aswad. Sunnahnya kalau bisa nanti kemudian mencium, kalau tidak kemudian memegang, kalau tak mampu pun memberi isyarat dari kejauhan, memberi isyarat. Nah, memberi isyaratnya dari mana? Maka dimulai nanti dari garis jajar lurus dengan ini. Patokannya untuk memudahkan, pemerintah kemudian membuat satu lampu warnanya hijau sejajar dengan ini. Jadi kalau Anda nanti ingin mulai atau ingin meneruskan dari mulai putaran 2, 3, 4, maka dihitung barunya sejajar dengan lampu hijaunya. Paham? Sudah. Makam Ibrahim. Boleh bergeser sedikit, Ibu? Geser ke samping. Yang penting saya lihat ini ya, yang putihnya. Baik. Tahan. Sebentar. Kita masuk sisi sebelah sini. Setelah dari sana, Hajar Aswad. Kemudian ada makam Ibrahim. Maka teman-teman akan temukan area sekitaran. Ini ada area batu yang setengah melingkar. Ya, ini kami gambarkan dengan yang putih. Ada tulisan Hijar Ismail. Hijar Ismail, area sekitaran Ismail. Kenapa disebut dengan Hijar Ismail? Ini ada kisah. Kembali ke Al-Baqarah 127. Jadi saat ayahnya berusaha meninggikan bangunan Ka'bah, anaknya yang masih belia itu ingin bantu. Maka dia membawa batu untuk bantu bapaknya bekerja. Ya, maka Masya Allah, nanti kisah yang lain, singkatnya, datang anaknya bawa batu, dia susun-susun area ini. Dia susun. Teman-teman sekalian, mohon izin, ketika dia susun, batu yang dibawa disebut dengan hajar. Kalau membentuk bagian tertentu disebut dengan hijar namanya. Kalau sudah jadi ruangan disebut dengan hujrah namanya. Nah, area ini yang kemudian dibangun, area yang sekarang diberi tanda dengan sekat ini, diberi nama dengan Hijar Ismail. Area saat Ismail membantu bapaknya membangun Ka'bah. Dan ini asalnya adalah area dalam Ka'bah. Ya, jadi sama dengan di dalam Ka'bah ini. Hanya nanti di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi satu musibah, kemudian ini kebakaran, akan direnovasi. Maaf teman-teman sekalian, musibah terjadi, akan direnovasi. Saat direnovasi, orang-orang Arab jahiliyah malu kalau menggunakan harta yang kotornya. Makanya dia gunakan harta yang paling baiknya. Kata mereka, ini harta kami yang paling bagus, yang gak ada hubungan dengan kotor-kotor. Bayangkan, sejahiliyah-jahiliyahnya, kalau urusan rumah Allah, yang bagus yang dikasih. Ya, maka kalau orang sekarang ngasih sumbangan hasil korupsi ke masjid, lebih buruk dari jahiliyah.
Sudah nggak ada hubungannya, kita kembali ke sini dulu ya. Nah, ini qadar Allah. Kalau Allah tidak mengatur demikian, maka barangkali ada hikmah lain yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Jadi begitu kemudian disusun, areanya cuma sampai sini. Yang ini tidak tersusun. Mudah bagi Nabi untuk mengatakan, lengkapi. Ketika Islam bisa kemudian membuka Makkah, Fathu Makkah, Nabi bisa mengatakan, sudah, area ini rombak kembali, jadikan bagian Ka'bah. Tapi Nabi menetapkan, ini biarkan saja, jadi area yang kemudian ditutup sebagian melingkar, disebut dengan Hijr Ismail. Apa hikmahnya? Untuk memudahkan orang yang ingin sholat di dalam area Ka'bah. Jadi tidak semua orang yang merasa punya kedudukan, orang hebat, tiba-tiba bisa buka pintu Ka'bah, kemudian dia masuk ke dalamnya. Ada juga orang-orang yang hamba Allah, bahkan mungkin menurut Allah lebih hebat dibanding yang lainnya. Kamu sholat bahkan tidak harus pakai pintu, masuk aja ke situ. Karena itulah dibuat area terbuka untuk memberi kesempatan siapapun yang ingin sholat merasa di dalam Ka'bah, sholat 2 rakaat di dalamnya. Jadi ini yang disebut sholat sunnah 2 rakaat di dalam Hijr Ismail. Itu mustajab. Saya sarankan dalam sujud, berdoa, Anda mohon kepada Allah setiap apa yang ingin Anda mohonkan dalam urusan-urusan kebaikan. Paham ya? Dimasuk itu, kalau ada waktu nanti saya terangkan kapan sholat, Anda sholat 2 rakaat, itu sunnah. Dan area di sekitaran ini nggak usah sholat. Yang nggak usah sholat, ingat, itu hanya menghambat orang lain. Ini nggak ada sunnah area sholat di sekitaran area lain, kecuali dalam sholat fardu. Ya, jadi yang sunnah itu hanya Hijr Ismail, Barakah Makam Ibrahim. Jelas? Baik, kalau sudah jelas, tahan sebentar. Ini apa tadi? Itu apa? Hijr Ismail. Nah, sekarang tahan sebentar, pelan-pelan, saya kembalikan lagi ke sini. Ini Hajar Aswad. Ini area pintu Ka'bah. Ya, area pintu. Antara pintu dengan Hajar Aswad ada sela-sela kecil. Ini. Maaf ya, maaf ibu bapak, teman-teman sekalian. Area ini mungkin karena miniatur, terlampau kecil begini. Tapi kalau aslinya itu ada space kisaran segini. Kisaran segini, space-nya. Sekarang yang tersusun jadi pintu ya. Nah, ini kalau kita ilustrasikan area pintu, ini Hajar Aswad. Ada area di sini disebut dengan multazam namanya. Multazam. Area yang sangat kecil, terbatas. Tapi kalau Anda bisa berdoa sejajar dengan area itu pun mustajab. Seketika doa kita bisa dikabulkan. Ya, bisa dikabulkan. Awas, di Masjid Nabi area terbatas namanya Raubah. Di Ka'bah areanya namanya multazam. Jadi kalau Anda nanti, maaf sekali lagi, kalau melihat orang rebutan kemudian ingin mencium Hajar Aswad dan kesempatan Anda sulit untuk mewujudkan itu, maka saya sarankan Anda kejar area yang ini. Terutama dalam umrah. Ya, biasanya kami dengan teman-teman tuh kalau orang sedang sibuk ke sini, kita bilang sini, minta sini. Begitu sudah berbaris, mohonkan, minta khusyuk-khusyuk, minta yang terbaik. Dan tidak sedikit ada yang seketika langsung dijawab. Ya, Masya Allah. Saya pernah ngajak kawan, kemudian dalam umrah, antum ada masalah nggak usah kasih tahu saya, sampaikan aja pada Allah. Baik, setelah itu, gimana Ustaz? Pokoknya ikut, antum sholat lah, tempat ini. Antum di situ minta multazam, di Hijr Ismail sholat. Antum tahu apa yang terjadi? Begitu dia sholat, ketika dia selesai, dia sampaikan, Ustaz, Masya Allah, terjadi sesuatu. Apa? Saya kan punya teman, nggak pernah kemudian nengok saya lagi. Saya nggak tahu di mana dia. Bahkan saya pengen hubungi, nggak bisa. Saya sebut namanya. Begitu dia Hijr Ismail, begitu selesai sholat, dia telepon saya. Masih di area itu. Dia telepon saya katanya. Itu Masya Allah, itu wallahu a'lam. Anda minta setulus yang Anda mohonkan. Kalau Anda butuhkan, Allah bisa kabulkan. Nah, jelas ya? Saya kembalikan ke sana. Izin Bu ya. Area sejajar dengan Hijr Ismail, kemudian ditutup sampai ke sisi yang ketiga. Yang keempatnya sebelah sana itu disebut dengan Rukun Yamani. Jelas ya? Baik, saya supaya tidak terlampau banyak berputar, area sana disebut dengan Rukun Yamani. Dan di sana nanti ada sunnah kita membaca doa saat akan berganti menuju Hajar Aswad. Sekarang kita mulai prosesi yang pertama, masuk ke area sekitaran Ka'bah untuk menunaikan tawaf dalam rangkaian umrah yang pertama disebut dengan Umratul Qudum atau Umrah Tamattu. Baik. Untuk bisa simak dulu ya. Saya tidak mengajak antum semua berputar, disimak juga insya Allah bisa lebih baik. Nanti dalam kesempatan yang lain kita bisa maksimalkan setelah antum pegang dan hafalkan bagian-bagiannya. Ya, saya mohon gini, sebelum kita, saya mohon pada teman-teman semua, tolong fokus baik-baik pada bagian-bagian yang membuat Anda ingin berdoa, mohonlah kepada Allah kemuliaan-kemuliaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari sini. Ini Hajar Aswad. Tahan ya. Tahan sebentar. Ini Hajar Aswad. Fokus.
pastikan bagian kanan ini sudah terbuka. Ihram untuk laki-laki. Paham sampai sini, ikhwan? Yang kanan pastikan terbuka. Setelah itu, saya katakan tadi, kalau mampu memang cium Hajar Aswad ini. Kalau padat, jangan memaksakan diri. Bisa pegang. Tapi kalau Anda masuk lingkungan Ka'bah, sudah penuh semuanya, tolong jangan mendesak ke depan. Dari jauh Anda berikan isyarat. Paham? Anda mundur. Kalau bisa dengan dua tangan, seperti ini. Kalau bisa pun sulit dua tangan, gunakan yang kanan seperti ini. Baik ya? Menghadap ke arah Ka'bah, apa yang dibaca? Bismillah ya Allah. Ini yang kadang-kadang bukan salah. Ini yang kadang-kadang sangat saya sayangkan, karena ada satu janji yang diisyaratkan oleh Al-Quran, dan itu jadi kalimat kita pertama kali saat kita akan menunaikan tawaf. Dan janji itu, kalau Anda maksimalkan, seketika akan dikabulkan. Tahan ya, tahan. Tolong fokus dengan saya sebentar. Tawaf ini ada kisah. Kisah sederhananya, Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemuliaan ketika berjuang beliau, kemudian melawan beberapa hal. Hal yang paling utama, melawan penyembahan berhala di sekitaran, yang ternyata patung-patungnya dibuat oleh ayahandanya sendiri. Ya, mohon izin maaf, ketika berjuang itu tidak mudah, kemudian beliau atasi itu semua. Ya, beliau hadirkan hanya karena Allah, bersyukur diberi kesempatan, dan ingin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka taruhannya kemudian diusir oleh ayahandanya, diasingkan oleh kaumnya, bahkan mencoba untuk dipersekusi, bahkan kemudian mohon maaf, dibakar dan seterusnya. Tapi ketika hatinya terpaut dengan Allah, Allah melindungi keseluruhannya. Nah, maka yang paling menarik adalah beliau kemudian meninggalkan semua hal yang pernah dirasakannya, karena dekat dengan kemusyrikan apa yang kemudian beliau ada itu, dengan kaumnya sulit diajak dan sebagainya. Beliau memilih meninggalkan semua kemewahan itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, ini diabadikan di Quran surah ke-19 Maryam dari ayat 49 sampai 50. Walamma i'tazalahum wa may ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq. Ketika Nabi Ibrahim komitmen untuk mendekat kepada Allah dan meninggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat lalai, yang menyekutukan Allah, walaupun itu semua mungkin dekat dengan lingkungan sekitarnya. Dia berdoa, mendoakan, mengajak, sulit, sehingga terpaksa berpisah dengan itu semua. Tapi dia ingin mendekat kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, saya anugerahkan yang selama ini beliau inginkan. Istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan, saat itu mengandung, bahkan langsung Allah berikan kabar gembira akan langsung lahir dari rahimnya, namanya Ishaq. Ya, waladuna alim, gulamuna alim, seorang anak yang sangat cerdas. Tahan sebentar. Kisah ini, kenapa penting saya sampaikan di awal? Karena ketika Anda mulai menunaikan tawaf, Anda akan membaca komitmen yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Nah, saat baca inilah sementara kita kadang-kadang mohon izin, mohon maaf tidak menghadirkan suasana ini, sehingga ketika Allah bersiap memberikan apa yang Anda butuhkan, Anda tidak memintanya. Itu poinnya. Nah, karena itu, sebelum kita mulai dan sebelum kita bacakan, saya ingin tanya sebentar. Kita mulai dari apa? Posisi mana? Hajar Aswad warnanya apa? Hajar itu apa? Baik, Aswad itu apa? Jadi Hajar Aswad apa? Memang warnanya hitam? Tidak, warnanya apa? Putih. Kenapa jadi hitam? Dosa manusia. Antum manusia bukan? Mungkin bertambah hitam karena dosa antum. Awas, hati-hati, saya tidak bercanda di sini. Saya ingin sampaikan bahwa ini ada hikmah yang sangat besar di sini. Mungkin yang menambah hitam, semakin hitam, kita nyumbang saham dosa di situ. Makanya ketika Anda datang menghadap ke situ, kenapa dimulai dari Hajar Aswad? Supaya antum sadar bahwa dosa apa datang ke situ. Makanya di awal kan Anda katakan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Makna rahmat pertama, ampunan dosa. Makanya orang mau tawaf itu kalau benar tawaf, ya begitu melihat ke sini, dia mesti sadar, antum punya dosa apa. Sehingga nyumbang saham jadi hitam begini. Itu cuma majas, teman-teman. Kalimat kiasan, tapi puncaknya adalah orang yang benar tawafnya, begitu dia memulai tawaf, dia sadar membawa sesuatu yang inginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda menatap Ka'bah, coba bayangkan bahwa dosa apa Anda mesti itu. Berapa kali lisan berkata yang salah, telinga mendengar yang keliru, mata menatap yang salah. Jadi kalau orang benar tawafnya, dia baru lihat Ka'bah saja sudah menetes air matanya. Karena fitrah manusia itu nggak bisa dibohongi. Ka'bah itu suci dan hanya akan ada hubungan kemisnya dengan yang suci.
Makanya ketika hati Anda itu suci, masuk kemudian melihat Ka'bah, maka yang kotor-kotor itu akan keluar. Tak terasa air mata Anda mengalir. Kalau Anda memulai dengan suasana seperti itu, maka saya katakan pada Anda akan memulai dengan perasaan yang sangat indah dan tawaf yang sangat khusyuk. Makanya Anda katakan, sementara orang mengatakan Bismillah, ya Allahu Akbar, perhatikan doa lengkapnya. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, ya Allahu Akbar. Perhatikan maknanya. Allahumma imanan bika, ya Allah, saya datang ke sini karena iman kepadamu. Saya yakin ya Allah dengan semua janji dan ketetapan. Wa tasdiqan bi kitabika, dan saya membenarkan apa yang telah Engkau sampaikan dalam kitabmu Al-Qur'an. Kalau Engkau tidak katakan di sini ada kemuliaan, saya tidak akan datang. Kalau Engkau tidak katakan di sini ada ketenangan, saya tidak akan datang. Allah yang katakan Ka'bah sumber ketenangan, sumber kemuliaan. Dan Engkau janjikan ya Allah, siapa yang tawafnya benar, Engkau akan kabulkan setiap permohonannya. Maka wa wafa'an bi ahdika, hamba datang ke sini untuk memohon segala janji yang telah Engkau janjikan kepada hamba dalam kitabmu. Wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu hamba akan memulai tawaf seperti dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Anda mau tawaf itu, Anda yakinkan kepada Allah, saya yakin ya Allah dengan janjimu. Engkau yang bicara kepada saya, Engkau yang sampaikan di kitabmu, dan Engkau berjanji kepadaku, kalau tawafku benar, Engkau akan kabulkan permohonanku seperti Engkau kabulkan permohonan Nabi Ibrahim AS. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang paling agung, Engkau yang paling hebat, Engkau yang paling besar. Dengan segala keagunganmu aku memulai. Bismillah, ya Allahu Akbar. Makanya ketika Anda mulai, Anda membaca kalimat seperti Nabi Ibrahim melafadzkannya dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tahan. Ketika Anda bacakan itu, banyak orang cuma membaca di lisannya, tapi tidak memahami isinya. Saya katakan pada Anda, dalam setiap ta'lim yang saya sampaikan, subhanallah, kalimat itu tidak disampaikan kecuali untuk menepikan segala hal yang tidak ada kaitan dengan keagungan dan sifat-sifat Allah. Al-Baqarah ayat 116, misal, paling kiri pertengahan. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata, Allah punya anak. Subhana, enggak benar. Quran surah 17 ayat 1. Orang-orang kafir mengatakan, maaf ya, Muhammad Tuhanmu gila. Bisa mengantarkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina cuma semalam. Ya, turun ayat subhanalladzi asra bi 'abdi. Enggak benar tuduhan kamu. Di sifat kata subhanallah, subhan hanya disampaikan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam bahasa Arab untuk menepis segala anggapan yang tidak benar tentang Allah. Awas hati-hati. Kalau ada segala hal yang tidak sesuai dengan keagungan dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Anda katakan subhanallah. Subhanallah. Paham ya? Nah, sekarang maaf ya, maaf. Berapa kali Anda sudah subhanallah dalam keseharian kita? Maaf. Sebentar. Kalau ada azan, panggilan dari siapa? Allah. Bola, panggilan dari siapa? Katanya subhanallah, tapi kok bisa bola mengalahkan azan? Bisa konser musik mengalahkan sholat? Bisa pekerjaan kemudian mengalahkan ketentuan Allah? Bisa sinetron mengalahkan ketentuan Allah? Bisa status mengalahkan dengan Al-Quran? Bisa Al-Quran mengalahkan Al-Quran? Itu bukan subhanallah namanya. Maka kalau Anda benar mengatakan subhanallah, coba cek hidup Anda dulu. Jangan-jangan rahmat Allah tidak turun kepada Anda karena lisan Anda mengucapkan subhanallah, tapi perilaku Anda jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda mengatakan subhanallah, ingat-ingat apa yang tidak subhanallah dalam hidup. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamdun itu kalimat syukur. Syukur itu menggunakan nikmat sesuai ketentuan Allah. Maaf, kalau cuma mengucap alhamdulillah itu di lisan. Jadi syukur itu gunakan nikmat sesuai ketentuan Allah. Maaf, mata itu nikmat bukan? Nikmat, bagaimana menggunakan nikmat? Pandang hal yang boleh kata Allah untuk dipandang. Kalau nggak boleh, nggak usah dipandang. Katanya alhamdulillah, tapi matanya dipakai pada hal yang tidak Allah sukai. Gambar yang tidak menyenangkan, ya hal-hal yang tidak boleh dipandang dan sebagainya, proyek-proyek yang nggak benar, itu kan bukan subhanallah, bukan alhamdulillah namanya. Antum pakaian dari sekian yang dipakai, dikoleksi di kamar, berapa yang digunakan untuk menutup aurat? Berapa yang pernah digunakan untuk sholat? Pulang dari sini, cek pakaian antum. Jangan-jangan ada satu bagian helai pakaian yang belum pernah dipakai untuk ibadah. Untuk apa dikumpulin? Itu lihat kendaraan tuh, motor, mobil, sepeda. Ayo antum gunakan ke kantor, kadang-kadang untuk ngajak orang, menraktir orang. Berapa yang digunakan untuk ibadah? Itu akan dihisab.
Barangkali Allah kirimkan kendaraan buat antum, karena orang lain pakai kaki saja udah ke masjid. Antum kasih motor belum ke masjid, kasih sepeda belum ke masjid, kasih mobil belum mau juga, mau dikirim apa lagi? Makanya ketika anda harus malu. Kalau anda meminta banyak kepada Allah, ya Allah kabulkan. Tapi apa yang Allah beri belum anda gunakan untuk apa yang Allah sukai. Makanya orang yang mengatakan Alhamdulillah, dia akan mengukur dirinya. Allahu Akbar, itu sudah jelas. Allah yang maha agung, maha besar. Coba berapa kali anda merasa besar dalam kehidupan, sombong kepada teman-teman, paling hebat kepada pasangan hidup, ya, paling agung dalam keseharian, bahkan dalam ta'lim dan sebagainya. Maka ketika anda katakan 3 kalimat tadi, menunduklah diri anda. Tinggalkan semua itu. Anda janjikan kepada Allah, subhanallah, saya berjanji akan berubah. Alhamdulillah, saya gunakan nikmat sesuai ketentuan Allah. Allahu Akbar, hanya Allah yang paling agung, maka setiap yang agung meminta saya akan kerjakan. Nah, kalau anda benar bacaannya, berhenti sampai sini. Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka ketika anda komitmen benar dengan bacaan itu, Allah berikan kesempatan pada anda untuk memohon bebas dari sini sampai rukun Yamani. Gak usah pakai bahasa Arab. Anda boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Jawa, bahasa apapun yang anda ingin mohonkan. Karena di sini anda bebas mengungkapkannya. Ingin pakai bahasa Arab, gak ada masalah, boleh. Saya katakan tadi tidak usah itu, maksud saya kalau tidak paham dengan apa yang mau disampaikan. Di anda silahkan, boleh silahkan. Anda dari sini gunakan doa-doa yang anda telah siapkan. Makanya saya katakan dari awal dalam taklim yang malam Jumat kemarin, teman-teman silahkan. Misalnya putaran pertama saya doa untuk orang tua dulu. Ya Allah, ayah saya, ya Allah, sampai hari ini dia tidak melihat bahwa saya haji, ya Allah. Dia pergi mendahului saya. Saya bercita-cita untuk mengajak beliau, ya Allah. Saya tidak minta apapun, ya Allah. Dalam putaran yang pertama ini, mohon, ya Allah, ampuni dosa ayah saya, terangi alam kuburnya. Ya Allah, bimbing saya supaya bisa berjumpa dengan ayah saya di surga. Ya Allah, saya mohon, ya Allah, minta. 1. Kedua, nanti untuk ibu. Saya tidak tahu apakah ini bisa sama dengan anda, tapi kalau ini bermanfaat, silahkan anda bisa tiru. Saya tidak pernah memulai tawaf 1-7 kecuali menyusun doa yang sesuai. Saya gunakan tawaf pertama untuk ayah saya aja yang saya minta, nggak ada yang lain. Ayah. Kita merasa, nah, teman-teman saya dididik dari kecil, mungkin anda mengalami itu. Dari kecil disayang macam-macam, begitu kita punya sesuatu untuk berbagi orangnya nggak ada. Ibu saya gandeng, tapi tangan satu sudah tidak bisa menggandengnya. Makanya saya wasiatkan pada antum, kalau orang tua masih ada, maksimalkan baktinya. 2 untuk ibu, minta misalnya. 3 untuk pasangan, suami untuk istri, istri untuk suami. 4 tuh anak-anak, keluarga. 5 antum lihat tetangga, kerabat, saudara. 6 kawan-kawan di kantor. 7 misalnya umat Islam pada umumnya dimanapun berada. Atau yang belum Islam, doakan supaya dapat hidayah. Ya Allah, berikan tetangga saya hidayah, ya Allah. Dia hidup bertetangga dengan saya. Kadang-kadang kami tegur sapa, kami takut berpisah di surga, ya Allah. Mohon, ya Allah, berikan dia hidayah, ya Allah. Mohon sepulang dari sini, ya Allah, sebelum kau wafatkan saya, ringankan lisan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Gitu. Paham ya? Nah, dari sini kemudian berputar. Yang pertama kali, putaran 1-3, usahakan agak cepat ya. Yang laki-laki boleh berlari kecil. Ya. Yang perempuan jalan cepat. Jalan cepat. 1-3. Nah, sekarang lihat baik-baik. Tahan sebentar. Ketika anda memulai tawaf, umumnya di sekitar Hajar Aswad sampai sini itu akan penuh. Penuh. Tapi ini alamiah ya. Ketika anda sampai ke Hijr Ismail, itu akan mengerucut ke arah sini. Jadi akan semakin anda mendekat ke arah Ka'bah. Ya, mendekat ke arah Ka'bah. Boleh sedikit saya minta space? Ya. Boleh ke sebelah sini, mendekat, bahkan nanti ketika mendekat ke rukun Yamani, anda bisa menyentuh area Ka'bah. Ini alamiah, teman-teman. Ini biasanya seperti ini. Karena umumnya orang akan mengejar ke wilayah sini, merapat. Makanya penumpukannya ada di sini. Ya, karena penumpukan ada di sini, begitu anda lewat ke sini masih penuh, ke sini tiba-tiba longgar. Menyempit, ke sana menempel. Saran saya, walaupun nanti posisinya anda bisa mendekat ke arah Ka'bah, saran saya, usahakan 1-3 standar dulu. Jangan berusaha mendekat dulu. Ya, ingat ya, jangan berusaha mendekat dulu, karena yang harus anda lakukan sekarang, menyempurnakan rukun dulu. Ya, jangan tergoda dulu, anda berlama-lama di sini, anda belum sa'i. Ya, anda belum tahan loh, jangan habiskan energi dan waktu. Nanti ada kesempatan lain untuk sholat di Hijr Ismail, ya, dan seterusnya yang lain. Jangan berhenti, teruskan. Ya, 3, terus. 4, terus. Putar. 5, terus. 6, tahan sebentar. Begitu masuk ke 6, anda usahakan ke area agak terluar, jangan mendekat ke arah Ka'bah. Saya ulang ya, Di pertama, saya mulai dari sini. Ini padat, ini luas.
2, saya keluar. Ada space kecil, saya boleh masuk ke sini. Ya, saya masuk untuk mempercepat. Masuk, keluar lagi. Masuk, dekat sini, keluar lagi. Tapi tidak menempel ke sini. Jangan berhenti. Begitu 3, 4, 5, lebih dekat lagi nggak ada masalah. Tapi nanti dekat sini keluar, ke area luar. Begitu masuk putaran 6, saya sarankan Anda jangan mendekat ke arah sini. Nanti ada godaan, ini sangat terbuka. Anda keluar sampai ke 7. Maksud saya, saat Anda berada di area yang terakhir 7, Anda sudah berada di ujung. Dan tidak terjebak dengan desakan orang di sini. Kalau Anda mepet ke arah dekat sini nanti, begitu dekat ke sini Anda mau selesai, Anda akan menembus orang. Dan dalam haji itu tidak mudah, karena banyak orang yang terlibat untuk berputar. Paham ya? Diusahakan putaran 5, 6, 7, area terdekat Ka'bah atau area terluar. Paham ya? Pergi ke jauh, menjauh, sehingga nanti setelah selesai Anda lebih dekat ke Bukit Safa. Paham? Tahan. Tadi dari sini, Hajar Aswad, sampai ke Makam Ibrahim baca apa? Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allah. Dari sini Makam Ibrahim ke Rukun Yamani, arah sana, sisi sebelah sana, baca apa? Baca doa, bukan baca bebas. Bebas tidak. Baca doa, oke. Doanya Anda yang sudah susun sendiri. Nah, sekarang perhatikan. Tahan baik-baik. Kenapa? Atau saya tanya dulu, dari Rukun Yamani sampai dengan ke Hajar Aswad, baca apa? Insyaallah kita hafal Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Oke, ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Tahan sebentar. Kenapa kita baca doa itu? Saya kan baru terangkan yang ini ya. Yang itu belum. Saya tanya pada antum semua. Yang antum mohonkan pada Allah yang banyak itu dari sini sampai Rukun Yamani, kebutuhan Anda atau keinginan Anda? Keinginan. Apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Sedangkan sifat doa itu hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memenuhi apa yang diinginkan. Makanya ketika Anda mohon banyak hal, di sudut yang sebelah sana Allah menyaring kembali apa yang kita mohonkan supaya yang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jika yang Anda minta itu sesuai dengan maslahat dunia dan akhirat, maka Allah akan kabulkan. Tapi jika yang Anda minta, maaf, belum sesuai, maka Allah akan alihkan pada yang lebih bermanfaat, pada apa yang Anda perlukan. Makanya sebetulnya dalam tawaf tidak ada doa yang tidak dijawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Dijawab sesuai dengan kebutuhan dunia akhirat kita. Maka jangan simpulkan, ya Allah, saya akan minta ke ITB, ya Allah, kenapa jadi ke IAIN? Bisa kan? Jangan simpulkan, karena boleh jadi ada sesuatu yang besar di depan yang Anda tidak tahu. Kamu kalau ke sini, kamu akan jauh dari saya. Kamu akan berprofesi ini bukan hal yang saya inginkan untukmu. Kamu saya masukkan ke sini untuk mendapatkan hal yang lebih daripada apa yang kamu bayangkan. Saya dulu berharap-harap ke Madinah. Karena saya mungkin dulu orang paling muda yang belum ke sana tapi sudah mendapatkan pelajaran dari Madinah. Saya belajar dari syekh-syekhnya langsung, daurah, kemudian kita ikuti. Kita masih kelas 2 SMA pada saat itu. Kemudian saya berharap ingin ikut. Anda tahu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Diberi rekomendasi, bahkan ada tokoh yang kalau dibubuhkan tanda tangannya secara syariat manusia mungkin sudah selesai, gak usah ditanya. Tapi Allah berkehendak lain. Terjadi bom Bali, semua kuota ditutup. Harap-harap ke Madinah, nyangkutnya di Ciputat. LC lulusan Ciputat, tuh kan? Masuk sampai sana. Terus dari sana tiba-tiba tahun kedua Allah panggil untuk ke Libya. Tapi dari Libya itu ternyata ada rencana lain. Dari Libya lebih mudah mengunjungi Mesir. Kita belajar tafsir ke Syekh Tantawi sana. Dari Libya kemudian kita ke Mekah. Dari Libya kita cek Ummul Qura. Dari Libya kita ke Madinah. Dari Libya kita ke Tunisia. Ternyata Allah menginginkan sesuatu yang lebih banyak maslahatnya untuk kita alami di masa depan. Itulah yang menyebabkan saya ada di sini dengan teman-teman sekalian. Jadi maksud saya, ada orang yang meminta kadang di perusahaan A, Allah tempatkan di perusahaan B. Ada orang meminta A, tiba-tiba jadi B dan seterusnya. Itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Allah ingin lebih baik bagi apa yang Anda harapkan. Jelas? Setelah selesai ini, sekarang kemana setelah ini? Setelah tawaf kemana? Bukan, salat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, jangan buru-buru, tenang. Di mana tadi salat sunnahnya? Di belakang Makam Ibrahim atau di sisi Makam Ibrahim? Bukan, di area yang sudah disiapkan oleh pemerintahan, yang ditarik garis lurus dari sini. Tidak harus tepat di belakang. Tarik garis lurus. Nah, saya infokan, alhamdulillah, untuk area laki-laki sekarang itu nanti di-skat. Dulu pakai tali, ya sekarang udah dikasih kayak portal-portal ringan lah, ya. Jadi sudah dikasih batas skat, ya. Tahan, dia ada penyesuaian di volume. Jadi sudah ada skat. Nanti antum jangan maksa ya, tetap di belakang itu aja. Kalau enggak antum diusir sama askar. Ya,
Dan jangan simpulkan yang lain. Begitu sedang sholat disuruh mundur. Mundur Pak, nggak boleh di sini. Ini ujian. Bukan. Antum salah. Ya. Mundur. Jadi langsung ke belakang, di belakang sekat itu. Untuk yang akhwat, itu ada areanya sendiri juga. Kadang dia diletakkan di belakang yang ikhwan, ada khusus sendiri. Ya. Jadi kalau ibu ingin mudah kemudian sholatnya, sudah. Setelah selesai ini masuk ke area perempuan. Supaya nikmat, sholat nyaman, nggak terganggu. Baik, sholat 2 rakaat. Bebas doanya mau dibaca apa saja, suratnya bebas, ya. Bisa misalnya yang pertama antum ingin Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas boleh. Atau ayat-ayat terkait dengan pembangunan Ka'bah boleh. Ya Al-Baqarah 125 dari 124 sampai 126 boleh, enggak ada masalah. Paham? Tahan sebentar. Ini sudah selesai. Sudah berdoa, selesai salat, berdoa minta kemudahan pada Allah. Ya Allah, hal pertama yang antum sampaikan, mohon doa. Sampaikan doa seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memohonkannya. Di Al-Baqarah 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, mohon terima tawaf yang telah saya tunaikan. Paham? Sekarang menuju ke Safa untuk menunaikan ibadah sa'i. Apa artinya sa'i? Hari kecil. Jadi kalau hari besar maraton. Sudah, sini. Tahan sebentar, kita bikin tanda di sebelah sana. Tolong dibuka sedikit supaya kelihatan tandanya. Ada tandanya? Itu ada tulisannya Safa. Kelihatan nggak? Lihat sini. Ini apa tadi? Tarik garis lurus. Tahan sebentar, tolong yang panitia volumenya disesuaikan. Tahan, bisa dibuka sedikit ini. Lihat sini, tarik garis lurus. Sebetulnya untuk case Bukit Safa itu tidak terlampau susah. Tidak terlampau sulit, ya. Tinggal dari sini kemudian berangkat nyampe ke Safa. Cuma karena sedang dalam tahap renovasi, tahan, hanya karena sedang dalam tahap renovasi, makanya jalan menuju ke sana kadang diputar dulu. Ya, berhenti kemudian di sini Anda harus berputar dulu lewat sisi lain. Kemudian baru masuk naik ke atas Bukit Safa. Nah, tahan sebentar, fokus, lihat baik-baik. Dan tolong volumenya sampai di sini saja, jangan diotak-atik lagi. Ya, lihat sini. Lihat teman-teman sekalian. Saat akan Anda berangkat dari sini ke Bukit Safa, itu kalimat Qur'annya jelas. Kita diminta berzikir. Ingat, bukan yang lain-lain. Dia begitu selesai ini, antum akan masuk ke Bukit Safa, itu zikir. Zikir Al-Baqarah ayat 158. Paling kiri pertengahan, gas sedikit ke atas. Innas Safa wal Marwata min sya'a faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Lihat. Wa man tatawwa khairan. Lihat baik-baik. Satu, diperkenankan oleh Allah siapa yang haji atau umrah untuk ayat tawafa bihima. Silahkan bertawaf. Tawaf itu memutari kan? Dalam tawaf kan ada zikir. Dalam sa'i pun ada zikir. Dia bukan awas karena saya sering saksikan luar biasa. Begitu selesai tawaf, ini dikiranya sangat nyantai sekali. Ada yang ngobrol sambil jalan. Gimana tawaf tadi? Lumayan saya dapet nih. Dan antum zikir. Jadi saat menuju ke sana, ke bukit, antum zikir. Apa yang diulang-ulang tadi? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, dan seterusnya ayat. Sampai naik ke atas. Fokus. Begitu sudah sampai naik ke atas ke Bukit Safa, tahan sebentar. Jangan langsung bergerak untuk sa'i. Hadap ke kiblat. Saya ulang, hadap ke arah kiblat. Tahan. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Untuk yang ikhwan, antum melihat sesuatu ada yang belum sempurna tidak? Apa itu? Ihram. Bagus sekali. Lihat, saya sengaja biarkan ini untuk menunggu ada nggak yang kemudian memberikan kemudian masukan. Lihat baik-baik. Saya tadi terangkan di dalam, ketika selesai tawaf kita akan masuk sa'i, maka untuk laki-laki ihram dikembalikan ke dalam seperti ini. Ya. Yes? Nah, sekarang kita akan masuk, bacakan yang tadi inna safa sampai ke ujung, selesai itu menghadap ke arah kiblat dulu. Baik? Perhatikan. Bahasanya singkat, mudah sekali dipahami dan tidak susah. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuli. Ya, abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Sekarang ya Allah, saya akan memulai sa'i seperti apa yang telah Engkau perintahkan, Rasulmu contohkan. Lihat sampai sini? Halo? Sekarang kalau sudah seperti ini,
Kita akan bermulai untuk sa'i. Sebelum saya bacakan tuntunan bacaannya, saya mau sampaikan dulu pesan-pesan pentingnya. Sa'i itu asalnya, maaf, bukan dari kecil. Sa'i itu dari kata sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Sa'yan, usaha yang sungguh-sungguh, yang serius. Usaha yang sungguh-sungguh, yang serius. Kenapa disebut usaha yang sungguh-sungguh, yang serius? Karena di dua tempat ini, antara ini, pernah ada seorang ibu yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan serius untuk bisa mendapatkan air bagi anaknya yang kehausan. Ismail kecil, dia kehausan, beliau kehausan alaihissalam, kemudian ASI dari ibunya tidak keluar, maka ibunya sangat serius sungguh-sungguh mendapatkan itu. Dia yakin pada ketentuan Allah, kemudian berpikir yang baik-baik. Ini contoh Bu ya, teman-teman contoh, ingat baik-baik ya. Kalau Anda sedang kesulitan, apapun nilai kesulitannya, atau bukan Anda, anak Anda yang sulit, kerabat Anda yang sulit, hal pertama yang harus Anda lakukan, tirulah kemudian Sayyidah Hajar. Yang beliau lakukan pertama kali, beliau tinggalkan semua pikiran buruknya, disaring yang jelek-jeleknya, dihilangkan pikiran yang tidak baiknya. Dia tidak mengeluh, ya Allah kenapa aku yang dipilih, ya Allah kenapa engkau buat sulit aku, tidak. Beliau tepikan semua itu sehingga yang muncul perasaan baiknya. Tahan, menyaring yang tidak baik, ya sehingga muncul yang baik-baiknya, itu saringannya disebut dengan tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sofi. Paham? Karena itu kenapa bukitnya disebut dengan bukit sofa? Salah satu maknanya adalah orang-orang yang sedang diuji dengan kesulitan apapun, kalau dia tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat posisinya, naik beberapa derajat sisinya Subhanahu wa taala. Karena itu kita naik ke atas bukit bukan sekedar naik, tapi kita ingin merenungkan sesuatu dari sekian hidup ini, berapa kali kita berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidah Hajar berprasangka baik, maka kita pun berzikir kepada Allah, naik ke atas bukit itu, kemudian mulai renungkan di sini. Hajar berharap mendapatkan hal yang paling sangat diinginkan. Hal yang paling sangat diinginkan, ingin cepat diraih, itu disebut dengan marwah namanya. Marwah, sesuatu yang ingin segera diraih, hal yang sangat diinginkan. Dari sofa, beliau menuju marwah. Apa yang diinginkan di dua tempat itu? Beliau ingin cari air. Turun, begitu di tengah-tengah melihat, maaf, ada gambaran air, dikejar. Ya, maaf, jalan cepat tuh perempuan. Laki-laki berlari-lari ringan. Ternyata sampai di dekat-dekat dilihat cuma fata morgana. Tidak ada. Tidak putus asa, balik lagi. Terus sampai dengan 7 kali. Sampai dengan 7 kali. Pada yang ke-7 itu berhenti di Marwah. Qadarullah tiba-tiba Ismail kecil semakin bergerak, kakinya kemudian menjejak kepada tanah. Ya, maaf, ibu kalau bayi yang kecil itu sedang kehausan, tangan kaki bergerak gak? Bergerak. Itu kakinya udah menghentak tanah sebelumnya. Tangan bergerak-gerak, tapi mohon maaf, dari kakinya keluar air. Kapan keluar air? Setelah ibunya bolak-balik. Ibunya bolak-balik, ibunya berdoa, hentakan yang terakhir pada putaran yang ke-7, sampai di Marwah keluarlah air itu. Ibunya balik ke sini mengatakan, zam, 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 zam. Kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu disebut dengan zam-zam. Maaf, segala kemuliaan itu tidak akan pernah diraih kecuali pertama antum bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun apa yang antum harapkan belum antum dapatkan, jangan putus asa. Ayo ikhtiar. Ikhtiar. Kadang-kadang hal pertama yang antum kejar itu bukan hasil yang harus dapatkan, tapi Allah ingin memaksimalkan kemampuan kita untuk meraihnya. Maka seperti maaf, Sayyidah Hajar tidak putus asa, coba lagi. Ayo antum belum dapat pekerjaan, coba lagi. Belum lulus, coba lagi. Belum maksimal, coba lagi. Di titik terakhir kadang-kadang, maaf, ada sesuatu yang tidak Anda duga, justru rezeki datang dari sisi yang tidak Anda duga-duga sama sekali. Anda daftarnya ke sini, tiba-tiba yang ini datang untuk menerima Anda. Anda melamar ke sini, tiba-tiba yang lain kemudian menawarkan yang terbaik bagi Anda. Paham sampai sini? Baik, maka mulailah kemudian dari bukit Safa. Maka Anda katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Dari atas turun ke bawah. Mohon kosongkan wilayah ini, saya akan menuju ke Marwah sana. Ya, di sana saya tuliskan ada tanda bertuliskan Marwah. Baik, tapi tandanya tidak pakai peci, juga tidak pakai kerudung. Baik, tandanya ada tulisannya Marwah di situ. Marwah, di mana kau berada? Nah, itu, ada tulisannya Marwah. Baik, tahan sini, ada tulisan. Tahan ya, fokus sini, fokus. Menghadap Ka'bah, kiblat. Sudah? Tangan diangkat.
Sudah ya? Sudah. Abda'u bima bada Allahu bi. Itu sudah selesai. Masuk ke sini area tadi, bacakan yang tadi saya sampaikan, kita sudah hafal ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan baik, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazama al-ahzab wahda. Selesai Anda turun. Nah, dalam hal turun ini tidak ada doa spesifik. Boleh antum baca apapun selama itu baik. Tapi kalau Anda berkenan, mohon izin ya, saya mohon sebesar-besarnya, tolong bacakan doa-doa terkait kemuliaan kedua orang tua. Seperti, maaf, Sayyidah Hajar itu memuliakan anaknya. Antum sehebat apapun sekarang, sedahsyat apapun kedudukan dan harta Anda, demi Allah saya katakan, mungkin ikhtiar Anda cuma 30%. 70%-nya ibu Anda yang menangis di pertengahan malam. Bapak Anda dengan segala keluh keringat dan sebagainya. Maka saya mohon ya, begitu Anda sa'i, doa pertama yang Anda turun ke bawah itu, mintakan kemuliaan untuk kedua orang tua Anda. Kalau perlu rasakan oleh Anda kerja keras, dia peluhnya dan sebagainya, minta pada Allah. Kalau belum haji, mohonkan haji. Kalau sudah wafat, mohonkan ampunan dosanya. Ya, kalau Anda bawa ibu Anda, gandeng dengan tangan kanan. Ayah Anda gandeng. Kalau ada keduanya, gandeng keduanya. Dan mintakan ampunan kepada Allah jika selama hidup Anda pernah menyakiti keduanya. Turun. Begitu turun, kemudian sampai di pertengahan, Anda lihat di atas ada lampu-lampu. Di antara dua lampu hijau. Untuk yang laki-laki, lari-lari kecil. Untuk yang perempuan, jalan cepat. Tadi hikmahnya sudah saya sampaikan. Lari dan jalan cepat menunjukkan jangan putus asa dalam peluang kehidupan. Ya, makanya Anda katakan, Rabbighfir warham, wa'fu wa takarram, innaka antal a'azzul akram. Sampai di ujung yang lampu hijau. Ya, Rabbighfir warham, ya Allah, kalau aku pernah punya salah kepada kedua orang tuaku dalam kehidupannya, dengan salah ini, dosa-dosa ini menghambat rahmat-Mu datang kepadaku, menghambat kemudahan hidup datang kepadaku, mohon ampuni aku, sayangi aku, wa'fu wa takarram, maafkan aku dan muliakan aku dan kedua orang tuaku, innaka antal a'azzul akram, kau yang paling mulia untuk mengabulkan itu semua. Jadi maksud saya, jangan cuma kosong di lisan. Ya antum tuh jalan kosong aja di lisan, baca doa tapi nggak ada penghayatan di hatinya. Kalau Anda paham semua ini, maka kita mengerti apa yang diminta. Makanya ketika Anda memohon, itu getaran ke hatinya kuat. Ya ampuni saya, Rabbighfir warham, sayangi aku, wa'fu wa takarram, maafkan kesalahan dan muliakan hidupku. Jadi Anda selesai dari sa'i itu, kalau Anda benar, maaf ya, kalau sa'inya benar, maka kalau Anda diampuni, Anda tidak akan mengerjakan yang salah lagi. Nggak ada Anda cari kerja di tempat yang salah. Nggak ada orang cari kerja di tempat maksiat. Ya Allah maafkan saya, kalau maaf ada salah, makanya Anda nggak akan salah lagi kalau benar. Ya, wa takarrum, muliakan, makanya Anda tidak akan mengotori diri dan mengurangi kemuliaan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf, hitungan dari Safa ke Marwah 1. Dari Marwah ke Safa berapa? 2. Dari Safa ke Marwah berapa? 3. Artinya Safa ke Marwah sa'i akan dihitung dimulai dari Safa 1 ya ke sini 1. Jadi mulai di Safa pasti berhenti di Marwah. Jadi kalau ada yang mulai di Safa berhenti di Safa, imma 6 kurang atau terlampau soleh 8. Pasti berhenti di sini. Ingat ya, karena ada yang terlampau soleh itu sampai 14. Dia dari Safa ke Marwah dihitung setengah. Begitu selesai Ustaz, memang ini ibadah butuh perjuangan ya. Bukan perjuangan, Anda yang salah ya. Udah ini selesai, kemudian sudah tahan. Saya sekarang ada di Marwah. Antum boleh ke sini? Ya antum yang nengok ke sana. Antum baju biru dongker, pakai tas, pakai kacamata. Ke sini. Ya, semoga Allah muliakan antum dan kedua orang tua antum. Tahan sini. Ini saya posisikan sedang ikut saya. Ya, tahan sini. Ini sudah selesai. Sa'i sudah selesai. Kalau sudah selesai, yang ketiga apa ibadahnya? Tahallul. Tahallul, ingat. Tahallul. Apa itu tahallul? Memotong sebagian rambut atau mencukur sebagian rambut atau keseluruhannya. Untuk laki-laki, untuk perempuan sebagiannya. Ya, lihat. Bisa dilakukan oleh kawannya untuk laki-laki atau mahramnya untuk perempuan. Tahan. Saya belum bahas dulu tahallul apa maknanya. Saya ingin contohkan dulu bagaimana cara menunaikannya. Tahallul ibadah bukan? Karena ibadah, maka jangan kerjakan asal-asalan. Udah selesai ini gunting mana gunting gitu. Bukan begitu caranya. Lihat sini. Tadi kiblat mana? Kiblat itu Ka'bah. Ini di sini, hadapkan ke Ka'bah. Atau menghadap Ka'bah. Kemudian di belakang akan mulai mencukur. Disiapkan. Ini ada doanya. Perhatikan baik-baik karena ini sudah selesai, sudah tuntas bagian pertama. Saya akan mulai cukur. Yang ini berzikir kepada Allah. Itu siapa namanya, akhi? Tommy. Taik, Mas Tommy.
Ini yang akan dicukur, tahallul. Baik ya? Beliau menghadap ke arah kiblat dan berzikir kepada Allah. Perhatikan, yang nyukur berzikir, yang dicukur berzikir. Doanya singkat, Allahumma ghfir lil muhalliqina wal muqassirin. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa orang yang akan dicukur habis ini atau sekedar dicukur sebagiannya. Jadi begitu dicukur, ambil misalnya 3 bagian, di sini sebagian, sini sebagian, sini sebagian. Sambil dicukur ini menghadap kiblat, saya pun yang menyukur berzikir. Allahumma ghfir lil muhalliqina wal muqassirin. Allahumma ghfir lil muhalliqina wal muqassirin. Allahumma ghfir lil muhalliqina wal muqassirin. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa orang yang sedang dicukur ini habis ataupun sebagiannya. Nah, ketika ini dicukur, mohon izin, bagian terakhir yang membuat kita kadang-kadang tidak dekat dengan Allah adalah bukan orang jauh, tapi kadang pikiran kita sendiri yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah sa'i, orang yang telah tawaf, gambarannya tahallul, dari kata halalun, dari kata hillun. Hillun itu asalnya kalau ada sekat-sekat yang membuat semrawut kemudian diurai kembali jadi bagus, itu disebut hillun. Jadi kalau ada benang kusut ibu urutkan lagi kemudian jadi lurus, orang Arab mengatakan hillul ahbal, talinya lurus lagi. Kalau sudah lurus gak ada masalah disebut halalun. Usaha untuk menjadikan segala sesuatu tidak ada masalah disebut dengan tahallul. Makanya orang yang sudah tahallul, maka dia sudah tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala lagi. Dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, kemuliaan sudah ada. Jadi kalau kemudian Allah murka lagi, berarti Anda yang tidak memanfaatkan nilai kehidupan yang telah diambil dari proses tahallul tadi. Ya, intinya orang yang sudah tahallul, dia hanya akan mendekat kepada yang halal-halal. Makanannya halal, pasangannya halal, pekerjaannya halal, dan jauh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah didapatkan, maka rahmat Allah akan dinaungkan kepada orang bersangkutan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sudah haji belum? Belum. Kita baru umrah. Ya, setelah itu selesai, istirahat dulu, ya, kadang-kadang panas. Kembali. Ya. Nah, alhamdulillah karena sudah selesai umrahnya. Kenapa disebut tamattu? Tamattu itu dari kata mut'ah. Mut'ah itu dari kata mata'. Mata itu enak artinya. Kenapa enak? Karena bajunya boleh dicopot setelah selesai umrah. Ihramnya boleh dilepas, ya. Santai dulu. Makan dulu, ya. Masya Allah sampai ke Mekah ada bakso. Baik, ada nasi uduk, ada macam-macam. Tunggu sampai puncaknya haji, yaitu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah akan dimulai untuk berhaji. Maka kita datang, bahkan ada yang dari Syawal, ada yang dari Dzulqa'dah, ada puluhan hari bahkan belasan hari boleh nunggu sampai ke puncak haji. Silahkan nikmati ibadah, datang ke Masjidil Haram, ya, baca Quran, supaya saat haji nanti, maaf, auranya, perasaannya sudah lebih dekat dengan Allah. Baik, sekarang saya sudah siap tanggal 8, baik ya. Ingat, jauhi pose-pose, foto-foto dan sebagainya. Ya, tahan sebentar, fokuskan untuk ibadah. Sudah mau sehari untuk wukuf, ambil lagi, mandi lagi, sempurnakan lagi, kenakan kembali, ya. Karena sekarang wukuf sudah tidak ada tawaf saat wukuf. Ingat, di Padang Arafah tidak ada Ka'bah, jadi tidak ada wukuf. Kenakan secara sempurna, pakai pakaiannya. Tanggal 8 kita sudah bergerak. Ingat, sehari sebelum wukuf nanti jemaah semua akan didorong ke Arafah menggunakan bis berangkat. Sekarang kita akan berangkat ke Arafah. Siapkan diri kita karena kita akan banyak bertalbiyah. Arafah sudah kami berikan tanda di sana. Saya akan contohkan, saya berangkat dari maktab karena akan berangkat, maka tiba waktunya haji, dan saat akan berhaji semua kalimatnya kalimat-kalimat kemuliaan. Sudah selesai. Awas, siap, baik-baik, lihat ya. Tahan. Kalau sudah pakai kain ihram, artinya semua ketentuan haji berlaku. Tidak boleh potong kuku. Tidak boleh cabut rambut yang melekat di seluruh tubuh. Awas. Tidak boleh melukai, bunuh binatang dan sebagainya. Kadang-kadang satu ekor nyamuk harganya sama dengan kambing. Oh, hati-hati. Dasar nyamuk, wah, kambing. Dam. Dah, paham ya? Baik, tahan sebentar. Saya akan berangkat. Yang saya ucapkan pertama kali adalah kalimat talbiyah. Apa kalimatnya? Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak, innal hamda wan laka wal la syari. Apa artinya labbaik? Saya penuhi panggilan. Siapa yang panggil? Allah. Baik. Tadi ada Tommy, tapi saya ganti sajalah. Tono. Ada yang Tono di sini berangkat tangan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kasih contoh. Misal, tadi siapa yang panggil? Tono dipanggil Allah. Apa artinya? Oh, Tono labbaik. Oke, secara singkat saja. Tahan. Labbaik itu artinya bukan sekedar dipanggil.
Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya penuhi panggilanmu. Lihat, arti kata labbaik itu walaupun dipanggil untuk selamanya. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu sekalipun engkau panggil untuk seterusnya, itu labbaik namanya. Labbaik, panggilan kesetiaan. Setia itu kan artinya mendampingi. Jadi kalau ada orang Arab panggil, ya bunai, ya fulan ta'ala, labbaik, maksud saya setia, saya dampingi Anda. Tapi kalau disatukan panggilan ini diarahkan kepada Allah, bukan menemani, artinya merasa dipanggil walaupun seterusnya dipanggil. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang wafat dalam keadaan haji, maka dia dimakamkan dengan ihramnya. Dan dia akan dipanggil saat hari kiamat ketika dibangkitkan hari kebangkitan, maka yang keluar di lisannya pertama kali labbaik Allahumma labbaik. Dia orang yang wafat saat haji itu syuhada. Makanya saya sarankan pada Anda, kain kafannya suci, ihramnya suci, pakaiannya bersih, jangan hasil yang tidak bagus. Makanya ketika Anda diwafatkan, ajal Anda misalnya ada di sana, begitu wafat Anda dikuburkan dengan pakaian Anda. Dan hebatnya, begitu Anda bangkit di hari kiamat, panggilan pertamanya bangkit, lisan Anda langsung berkata labbaik Allahumma labbaik dengan pakaian hajinya. Maka dari itu saya sarankan, kalau sudah kenakan pakaian ini, sudah tutup semua pintu-pintu keburukan. Makanya sebelum berangkat kan tadi itu udah, ya Allah saya sekarang penuhi panggilanmu, kalaupun saya dalam haji ini wafat, maka jadikan wafat saya sebagai syuhada ya Allah, dan bangkitkan saya dengan kalimat talbiyah ketika menghadap kepadamu. Datang Anda ke Arafah, saya sudah terangkan ini semalam ya, jadi saya cukup kemudian sampaikan ke ujungnya. Saya ke sebelah sini ya, misalnya tolong bagi supaya ikhwan tidak ikhtilat, ikhwannya sebelah sini, akhwatnya sebelah sini. Ya. Bersabar ya, nanti di sana lebih panas lagi. Sudah? Baik, tahan. Semoga Allah muliakan antum. Nah, insya Allah kakinya diangkat ya, jangan digeser. Kalau digeser debunya naik. Ya. Tahan sebentar, tahan sebentar. Ini apa? Ya, ini tenda yang kita miniaturkan sebagai Arafah. Lihat ini, apa? Nanti di Arafah, biasanya nanti sehari sebelum sudah ada di sana, tanggal 8. Ya, tenda itu nanti ada dua bagian. Pertama, tenda untuk tinggal, wukuf, tinggal wukuf untuk ibadah. Saya telah terangkan semalam. Kedua, tenda untuk makan. Ya, ada tempat ruangan untuk makan. Biasanya catering semacamnya. Nanti ada tambahan toilet sekitarannya. Jadi sehari itu saya sarankan begini. Ketika Anda akan sampai ke Arafah, tolong ya, ingat betul pesan saya ini, ingat pesan saya. Kalau bisa sediakan 2 botol aqua misalnya, 2 botol. Satu isinya zam-zam, air zam-zam. Saya ulang, satu isinya air zam-zam. Insya Allah di beberapa tempat sekitaran tuh selalu ada stok air zam-zam. Di keran, lewat keran dan semacamnya. Tolong ya, saya ingatkan betul ini, usahakan bawa. Satu lagi botol kosong untuk di Muzdalifah. Siapkan itu, botol kosong untuk ngambil batu ya di Muzdalifah. Yang kedua ini, yang air zam-zam, ingat ya. Ingat sini, lihat, tahan betul. Nanti begitu masuk ke Arafah ini, selesaikan urusan-urusan Anda yang terkait dengan kebutuhan tubuh. Makan, sebelum wukuf ke toilet dulu ya, khawatir nanti banyak nanti dan semacamnya. Jadi begitu udah selesai, siap-siap nanti menunggu ke zuhur, ya jaga kondisi fisik. Karena itu saya katakan tadi ada pertanyaan saat di dalam, bagaimana Ustaz dengan yang umrah berkali-kali? Kalau saya menjelang haji saya tidak menyarankan itu. Cukup sekali tunaikan, kecuali ada yang sangat penting sekali. Misalnya membadalkan dan sekitarannya. Tapi kalau nggak ada, cukup Anda tahan untuk jaga kondisi fisik Anda saat wukuf haji. Karena puncaknya belum dilakukan. Khawatirnya Anda bolak-balik, capek kemudian saat puncak hajinya tidak maksimal. Maka saya sarankan, jaga kondisi Anda, cukup Anda sekali tunaikan dan siapkan untuk menunaikan ibadah hajinya. Nah sekarang perhatikan baik-baik, sampai di Arafah, kemudian sibukkan malam dengan ibadah, istirahat sejenak, pulihkan kondisi fisik, waktunya makan. Ke toilet dan airnya kalau bisa minum zam-zam. Nah ini yang mau saya bagi rahasia yang paling penting. Ada hadis sahih terkait dengan air zam-zam. Ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan yang diniatkan. Jadi kalau Anda minum air zam-zam, niatkan karena Allah untuk apa itu? Ya misal, kalau Anda minta, ya Allah dengan minum ini hilangkan capek saya. Ya Allah dengan minum ini ya Allah berikan kekuatan pada tubuh saya. Maka air itu ketika diminum akan sesuai dengan apa yang diniatkan. Termasuk ini mungkin barangkali, maaf ya, ini agak kurang logis, tapi kadang-kadang ibadah itu pakai iman bukan pakai akal. Ya. Sementara orang malah takut beser. Justru saya sebaliknya.
Saya sering katakan pada teman-teman, justru ketika minum air zam-zam, minta sama Allah supaya dijaga dari beser. Ya, kami kadang sering lakukan itu, minum, ya Allah, berikan kekuatan, ya Allah, berikan kekuatan untuk tidak ke kamar mandi, ya Allah, dan seterusnya. Dan itu indah. Ya, ingat ya, bawa air zam-zam, bawa kemudian botol kosong, masuk sekarang konsentrasi untuk urusan tawaf saja. Itu apa? Minuman, saya beli semua minumannya, nanti setelah selesai bagikan kepada semua jemaah. Ya, yang ada di sini saya beli semua minumannya, bagikan ke jemaah. Tahan dulu saja. Saya tidak minum sampai selesai. Tahan ini. Fokus teman-teman sekalian. Di Arafah siap wukuf. Masih ingat semalam yang saya sampaikan wukuf? Ingat ya, bukan diam. Diam aja di tenda. Kenapa? Wukuf. Bukan. Ingat muhasabah, ingat dosa, ingat hubungan dengan Allah dan sebagainya. Nah, saat tiba waktunya zuhur sudah tiba, kan? Matahari sudah mulai tergelincir, mulai masuk ke arah zuhur, akan dimulai prosesi wukuf. Jelas ya? Dari mulai kemudian khutbah wukufnya, dan tolong ya, maaf fokus, ingat sholatnya itu di jamak kasar. Ingat ya, jamak kasar dengan asarnya sekaligus. Ya, jadi jangan antum sholat zuhur sendiri, setelah itu asar sendiri, tidak. Gabung berjamaah, tunaikan nanti sholat zuhur, sholat asar di jamak kasar. Sehingga setelah itu antum bisa fokus dengan urusan doanya. Ya. Nah, di sini ini yang saya ingin tekankan. Ingat al-hajju Arafah. Inti haji itu di Arafahnya. Kalau Arafahnya benar, maka semua puncak kemuliaan akan Anda raih. Maka saya sarankan saat itu tolong catatan itu dibawa. Catatan doa untuk siapa, dosa-dosa apa saja yang pernah dilakukan. Ingat-ingat supaya ketika saya yakin antum pintar insyaallah. Tapi kemampuan mengingat kita kadang-kadang kita tidak bisa mengingat semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Tuliskan aja ini kekurangan saya. Daftar catatan kekurangan saya. Begitu sedang wukuf waktunya panjang sampai dengan ke maghrib. Terus begitu antum duduk, maaf teman-teman sekalian, mulailah antum berdoa kepada Allah. Ya Allah ampuni saya, Allah, istighfar. Memuji dulu Allah telah diberikan kesempatan datang ke Arafah. Sementara yang lain belum dapat bagiannya, antum diberikan kesempatan. Kemudian memohon kepada Allah diterima semua amalan sampai dengan ke Arafah. Kemudian setelah itu antum memuji bersalawat kepada Nabi, setelah itu istighfar, minta ampunan, urut semua ampunan, semua daftar dosa itu, kesalahan-kesalahan. Minta setelah selesai. Nah, setelah bersih hatinya, bersih jiwanya, baru minta kepada Allah permohonan-permohonan yang telah antum tuliskan itu. Yes? Habiskan waktu sampai dengan tiba waktu terakhir masa wukufnya. Biasanya tadi saya katakan sampai maghrib, sebetulnya setelah itu pun masih ada waktu. Cuman biasanya teman-teman akan segera didorong untuk ke Muzdalifah. Ya, jadi nanti di Arafah, kalau sudah berdoa sudah maksimal, sudah selesai, sudah paripurna, maka mohon izin ya, gunakan untuk zikir. Kalau bisa mushaf itu ada, mushaf, baca Quran. Dan saat baca Quran usahakan berdoa. Jadi jangan baca Quran biasa. Ya, kalau berhenti di ayat doa, minta doanya. Berhenti di ayat surga, minta surga. Berhenti di ayat neraka, berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Paham? Kalaupun Anda punya target misalnya menghafal Quran, minta, ya Allah, jangan, mohon wafatkan saya dalam keadaan sudah hafal Al-Quran. Paham ya? Selesai ini, Arafah sudah selesai, saya tahu kelemahan-kelemahan diri saya, semalam sudah saya terangkan, jadi di sini saya nggak bahas lagi. Ya, bagi Anda yang belum tersambung, silakan simak kajian di malam Jumat yang lalu, dan di sini kami hanya akan simulasikan tentang fikihnya saja, esensinya sudah kita bahas di malam Jumat yang lalu. Dari sini saya temukan kekurangan diri saya itu ada 3. 1, diri saya pribadi, karena nafsu yang tidak bisa dijaga dengan baik. 2, lingkungan sekitaran. Yang 3 adalah mohon maaf orang-orang jauh yang tidak saya kenal. Itulah ula, itulah wusta, itulah aqabah. Maka saya harus gelincirkan mereka semua dari diri saya. Maka pergilah saya berzikir ke Muzdalifah. Ya, izdalafa, tergelincir. Yang menyebabkan tergelincir itu disebut dengan Muzdalifah sifat-sifatnya. Maka saya akan gelincirkan dari diri saya supaya tidak hadir lagi dalam diri saya. Maka berangkatlah dari Arafah ke Muzdalifah. Usahakan kalau kata ketua rombongannya berangkat pada maghrib ya, supaya tidak banyak terjadi kemacetan. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz, jalan atau pakai bis? Sesungguhnya yang dimintakan oleh Quran bukan masalah jalannya atau pakai bisnya. Yang dimintakan Quran tidak disebutkan dengan wasilah apa Anda ke Muzdalifah, tapi yang dimintakan oleh Allah zikir. Quran surah kedua ayat 198. Awas, hati-hati. Ya, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kalau sudah tuntas di Arafah, selesai, maka siapkan zikir di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Maka kalau Anda mau jalan, silahkan jalan, tidak ada masalah. Kalau Anda ayo naik ke bis biar cepat, misalnya masuk ke sana, silahkan. Di pertengahan, di jalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Mau kalimat thayyibah, mau baca Quran, mau istighfar dan sebagainya. Jalan sampai ke Muzdalifah. Sini. Ya.
Anda boleh baca yang Al-Baqarah 198, 199, ini sudah ada di sini. Ini ya. Ini Muzdalifah bukan nama orang ya, nama sifat yang lain. Tahan sebentar. Buka sedikit biar akhwatnya dapat area supaya tidak ikhtilaf. Ikhwan sebelah sini enggak apa-apa. Ikhwan sebelah sini, akhwatnya sebelah sana. Baik. Ikhwan sebelah sini, akhwat sebelah sana. Yang merasa pakai kerudung di sana. Ya, yang tidak pakai kerudung sebelah sini. Baik. Khair insyaallah. Sudah? Boleh agak mundur enggak apa-apa. Baik. Enggak apa. Antum agak mundur atau saya yang mundur? Khair insyaallah. Tahan sebentar. Baik. Tarik nafas pelan-pelan. Fokus ya. Sekarang saya mau teruskan, ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Di Muzdalifah itu mabit. Mabit itu kalau dalam istilah syariat itu bukan diam, bukan tinggal sementara saja. Tahan. Saat masuk Muzdalifah, mabitnya disifati oleh Quran dengan zikir, fadhkurullah 'indal masy'aril haram. Jadi saya sarankan sampai di Muzdalifah, tolong jangan isi dengan yang tidak bermanfaat. Saya pernah menyaksikan kadang ada orang yang cuma ngobrol, ada yang cuma tidur-tiduran, bahkan wali'adzubillah ada yang merokok. Itu tolong jauhkan. Nah, saya mau kasih rahasia penting di Muzdalifah. Ini rahasia kedua yang saya sampaikan. Tahan sini. Muzdalifah termasuk area yang dikenal toiletnya bersih. Tahan ya, toiletnya bersih. Nah, biasanya orang kalau sudah dari Arafah nunggu toilet berebut dan sebagainya, itu apalagi kalau jalan ke Muzdalifahnya, itu kondisi fisiknya itu agak menurun, butuh tambahan energi, penyegaran lagi. Saya sarankan khusus untuk yang ikhwan terutama, kalau antum mulai merasa sudah agak kurang, lemas dan sebagainya, atau misalnya biasa pun datang ke Muzdalifah, antum langsung temui toilet dulu. Ya siram, buka kainnya, siram, pakai air aja, siram, untuk dapat energi lagi. Sebab energi itu antum akan pakai pada perjalanan selanjutnya ke Aqabah. Ya, jadi siram supaya segar lagi. Sudah segar seperti itu, sudah nyaman, tahan sebentar. Nah, Bapak Ibu bisa mulai mencari batu dulu. Batu. Gak usah banyak-banyak dulu ya. Misal, yang kita butuhkan kan nanti cuma melontar satu saja yang Aqabah. Ya, Aqabah ini dilontar berapa kali? 7 kali. Maka usahakan batu cari berapa? Usahakan lebihkan usahakan. Misal 7 carilah 10 misalnya, ya, atau 11. Dapatkan lebih daripada 7 supaya nanti kalau di jalan batunya tercecer atau lain sebagainya, sudah ada hal-hal tambahan yang lain. Atau yang lain punya kesulitan, antum bisa bagi. Tapi jangan banyak-banyak dulu, ya. Ada yang kadang-kadang 21, 40, berat-berat diri sendiri. Ya, berat-berat diri sendiri. Jadi sudah cukup 7, tambahkan sedikit 10, 11 masukkan. Jadi nanti begitu antum sudah masukkan, batunya sudah ada, insya Allah sudah ada kok, ya. Kerikil-kerikil itu sudah ada. Jadi jangan khawatir, Ustaz. Ini kan sudah belasan abad masih ada nggak kerikilnya? Ya, nggak usah khawatir. Nyampe sana, tenangkan dulu, siram dulu, duduk dulu, cari area dulu untuk berkumpul. Sudah cari area, tempatnya di sini ya. Nanti teman-teman kembali sini ya. Tandanya ini, benderanya ini. Sudah, ke toilet, jangan seorang. Ya, kalau perempuan 2-3 orang berangkat. Laki-laki misalnya 2 orang, supaya nanti kalau nyari ketahuan. Berangkat lagi. Sudah itu siapkan, semua cari batu, setelah itu berzikir. Kalau ingin istirahat sejenak. Tapi jaga adab, ingat, jaga adab, terutama yang laki-laki. Karena antum pakai kain ihram. Kalau sudah pakai begini, semua kan dilepas. Dalaman semua dilepas. Dijaga adabnya, kemudian istirahat sebentar, setelah itu berzikir. Kalau ngantuk, ya istirahat sebentar, zikir lagi. Nah, sudah ke pertengahan malam lewat, misalnya 12:30 atau jam 1 waktu setempat, atau maghrib ke subuh dibagi 2, jam berapa itu tengah malamnya. Ya kalau maghribnya jam 7, subuhnya jam 5, berarti berapa jam? Jam 7 ke 5 berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam. Baik, 10 jam. Jam 5 ke 7 10 jam. Baik, 10 jam dibagi 2 berapa? 5 jam. 7 tambah 5 berapa? 12. Berarti jam 12 tengah malam. Lebih dari jam 12 berarti lebih dari tengah malam. Taruhlah kalau antum nggak harus menunggu sampai ke subuh, jam 1 sudah boleh bergerak dari Muzdalifah. Ya, keluar dari situ. Ya, saya sarankan jangan berebut menunggu yang waktu paling afdal. Ya, afdal itu bagus. Tapi sesuai rukun itu juga bagus. Ya, sempurna rukun itu lebih bagus daripada ngejar afdal tapi nggak sempurna. Paham ya? Maka misal jam 1 bergerak keluar. Sudah bergerak menuju ke Jamarat.
Yang mau dilempar silakan halangi saya, yang tidak mau silakan berikan akses ya. Nah ini jalan, zikir, 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 dan tahan, tahan, tahan. Kita masuk ke jamarat. Jamarat, ya. Ikhwan, akhwat berikan tengah-tengah yang sana. Ikhwan geser sini, biar akhwat ada space-nya untuk melihat. Sudah? Baik. Yang merasa akhwat boleh di sebelah sana, ya. Kecuali kamera. Baik. Antum akhwat? Ah, bukan. Kalau dan geser supaya nanti ada posnya. Tahan sebentar, lihat sini, lihat sini. Teman-teman, pertama kali ke jamarat. Ingat, saya telah terangkan semalam yang dilontar tidak semuanya. Hanya satu saja. Apa itu? Aqabah yang ini. Ini ya. Yang Aqabah. Yang ada tulisannya ya, Aqabah. Biasanya gini, biasanya sudah ketahuan nanti sudah ada tandanya Aqabah. Ya bukan ula, bukan sughra, bukan wusta yang tengah-tengah tapi yang Aqabah. Baik, saat sudah sampai di tempat itu, siap. Kalau Anda berangkatnya dari sekitaran jam 1 lewat tengah malam, itu insya Allah nggak terlalu padat seperti ini. Kita bisa agak lebih longgar. Jadi kita bisa melontar, bisa di area batas sekat, yang tembok sekat. Jadi lebih dekat, lontarnya nggak terlampau jauh. Ya antum siapkan kemudian batunya, satu-satu siapkan, kerikilnya. Nggak usah terlalu besar ya mungutnya, ingat. Di Muzdalifah jangan yang besar-besar. Ya Allah dosa saya banyak, ya Allah, cari yang sekepalan gini. Ya. Yang begini boleh, segini boleh. Atau lebih besar sedikit dari ini boleh. Ya. Nah nanti itu tiangnya cukup panjang ke atas, sampai ada berapa tingkat ke atas, nggak ada masalah. Begitu antum sudah mulai dekat, niatkan, ingat baik-baik, siap. Masih ingat tadi malam saya katakan? Yang dilempar itu temboknya atau sifat buruk kita? Sifat buruk. Karena itu ketika Anda mulai ucapkan, lihat baik-baik, bayangkan yang dilempar keburukan-keburukan masing-masing. Jadi begitu Anda ucapkan, lihat baik-baik, Bismillah ya Allahu Akbar. Lontar, sayang, geser dikit. Bismillah ya Allahu Akbar. Lontar. Tahan ya. Tahan sebentar. Tahan sebentar. Satu-satu ya. Satu-satu. Bismillah ya Allahu Akbar. Bayangkan, yang ini apa yang pertama? Sifat marah yang berlebihan. Bismillah ya Allahu Akbar. Egois yang berlebihan. Tahan. Biasanya kalau orang melemparnya benar dan bagus, itu begitu dia melontar, dia paham kekurangan dirinya. Bahkan kadang-kadang Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. 7, tak terasa air matanya keluar. Saya kesel banget dengan sifat saya. 7-7-nya aja ya Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Nggak bisa. Satu-satu. Paham ya? Baik, sudah selesai. Sudah beres. Tahan. Sudah selesai beres. Menghadap ke arah kiblat. Sini. Sebentar. Nama siapa? Yuda. Mas Yuda. Sudah lontar jumrah, maka menghadap dulu ke arah kiblat seperti ini. Kabarnya sana, menghadap. Sunnah. Ini adalah tahallul pertama dalam haji, bukan umrah. Kalau umrah tadi tidak ada kaitan dengan ini. Jadi umrah kudum, pembuka, ya nanti itu umrahnya, sekarang hajinya. Setelah selesai ini melontar, teman-teman sekalian, menghadap ke arah kiblat, kemudian berdoa. Apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Perhatikan baik-baik. Ini adalah bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Fokus. Inni wajjahtu ya Allah, hari ini saya hadapkan sepenuhnya diri saya kepadamu, pencipta langit dan bumi. Inna salati, kalau selama ini saya salat, wa nusuki, saya ibadah sampai haji sekarang, wa mahyaya, dan saya hidup sampai hari ini, tolong lihat baik-baik, wa mamati, atau engkau wafatkan saya sekarang di tempat ini, lillahi rabbil alamin, saya pasrah ya Allah kepada seluruh penguasa alam. La syarika lahu, saya berjanji tidak akan maksiat, apalagi musyrik lagi, apalagi musyrik kepadamu. Wa bidzalika umirtu, untuk itu saya diperintahkan. Perhatikan baik-baik. Wa ana minal muslimin, sejak hari ini saya berjanji akan menjadi muslim yang lebih baik dan patuh kepadamu. Karena Anda sudah lempar yang kotor-kotor, maka Anda berjanji kepada Allah yang kotor itu tidak akan balik lagi. Dilempar, Anda berjanji akan jadi muslim yang lebih baik lagi.
maka selesailah bagian pertama dalam fase haji Anda, bagian pertamanya, maka boleh kemudian dicukur tahallul yang pertama, tahallul awal. Jelas? Kalau sudah dicukur ini tahallul yang pertama, maka Anda boleh berangkat ke maktab dulu, ganti baju, dilepas. Saya sarankan, kalau sudah selesai seperti ini, tadi saya katakan dari awal sejak di sana, kenali di mana maktab Anda, kenali di mana daerah Anda. Kalau Anda benar keluar dari sejak awal jam 1 dari sini, sudah kemudian melontar, jam 2 di sini, jam 2 selesai sampai setengah 3 Anda prediksi jalan ke maktab itu nggak mungkin ada kendaraan. Ada beberapa ojek tapi sulit. Ya, Anda jalan itu kurang lebih 1 jam misalnya, setengah 3 sampai maktab 1 jam, setengah 4. Setengah 4 bisa digunakan untuk mandi, ganti baju, pakaian seperti ini. Lepas dulu. Lepas. Kemudian ini sudah dilepas, Masya Allah, ya, sudah mandi, sudah baik. Ini tadi saya naikkan sedikit celana supaya menunjukkan bahwa semua dilepas, ya. Baik, izin saya turunkan kembali. Ini saat haji jangan diikuti ya, karena tadi saya contohkan untuk dilepas. Baik, ini sudah selesai, ganti baju, sudah mandi, sudah enak, sudah bersih. Sampai di maktab setengah 4, mandi bersih-bersih setengah jam, jam 4. Jam 4 langsung berangkat ke haram. Karena di Masjidil Haram itu masih nggak banyak orang. Orangnya nggak terlampau banyak karena sementara orang masih baru bergerak menuju ke Jamarah. Ketika Anda ada di haram, maka Anda bisa memulai dengan ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf seperti hanya umrah tadi. Tawaf ifadah. Selesai tawaf sudah. Karena sa'inya sudah tidak diikutkan, tinggal tawaf saja. Tawaf, begitu selesai tawaf, itikaf di masjid. Karena pada hari itu 10 Dzulhijjah, salat subuh dan Anda bisa mengikuti Idul Adha di situ. Ya, maksud Idul Adha itu ya khutbahnya dan semacamnya. Begitu selesai dari situ, silahkan kemudian kembali ke maktab, beres-beres lagi untuk menuju ke Muna. Jalan, bersiap-siap nanti ke pertengahan malamnya. Jadi selesai dari sini biasanya capek luar biasa. Capek. Pulang bisa tiduran dulu, istirahat dulu. Tidur, ya. Makan dulu, energi keluarkan dulu. Nanti setelah salat zuhur, ya biasanya setelah salat zuhur atau dijama dengan asarnya, atau bahkan setelah asar, bergeraklah kemudian ke Muna untuk mabit di Muna, menunggu kemudian nafar awal dan nafar akhir, tsani yang terakhir untuk lontar jumrah lagi. Paham begini? Kalau ini Anda ikuti, biasanya lebih mudah, hajinya lebih enak. Karena kenapa? Ifadahnya sudah selesai. Karena tawaf ifadah ini bisa dilakukan setelah lontar jumrah atau diakhirkan setelah di Mina, mabit di Muna. Dia ada yang kedua, mabit dulu, selesai mabit, baru kemudian tawaf ifadah. Tapi hati-hati, ada yang kadang-kadang lupa. Setelah selesai mabit di Muna, dia kira selesai, padahal tawafnya belum selesai. Akhirnya ketika bis akan ke Madinah, dia baru cerita ke pembimbing, Ustadz belum tawaf. Awas Bu, banyak kejadian yang seperti itu. Dan itu sangat menyulitkan. Ya, makanya, kalau ifadah ingin diawalkan, maka selesai dari sini, lakukan ifadah dulu. Kalau tidak terkejar, kembali ke maktab istirahat. Kemudian, masuk misalnya ke Al-Haram. Kalau ingin bisa tawaf di sana tawaf, kalau tidak, Anda jangan paksakan karena banyak orang menuju ke sana. Anda bersiap-siap untuk mabit ke Muna. Baik, ini saya anggap selesai. Terakhir saya ke Muna. Mana Muna? Nah, ya. Baik. Yang memberikan kelapangan pada orang lain, semoga Allah juga lapangkan antum untuk berhaji dan umrah. Amin ya. Baik. Dibagi aja antum ikhwan sini, biarkan akhwat di sini. Akhwat biarkan supaya ada hak juga dia untuk melihat. Baik, jangan ikhtilaf, berpindah aja, berpindah. Berpindah. Baik. Ini ya. Saya sudah terangkan antara makna Mina dengan Muna. Baik. Tadi kita sudah dari mana? Jamarat. Dari Jamarat ke mana? Ke Masjidil Haram, tawaf ya. Setelah tawaf ke maktab, setelah itu lihat sini. Setelah itu, tahan sebentar. Teman-teman yang melihat ini juga ada yang dari luar, ya, supaya diberikan akses akhir TV supaya bisa mengakses. Kalau antum susah saya majuin aja. Nah, udah ya. Baik, sini ya, jelas ya. Ini sudah di sini. Maka kalau sudah selesai tawaf, kembali ke maktab dulu, makan, energi dulu kumpulkan. Biasanya ba'da asar mulai bergerak ke sini, jalan. Itu banyak orang jalan. Tak terasa Anda berjalan sudah 4 kilo, 5 kilo. Bolak-balik 10 kilo. Nah, jadi ke sini, ke Mina, nanti lihat tempat Anda di mana, ada tendanya.
ada kloternya, kemudian Anda di situ istirahat sambil berzikir. Ya, apa yang dizikirkan renungkan kembali. Tadi kan baru kesalahan pribadi, sekarang ingat-ingat sekitaran. Kalau istri nggak bawa, ingat istri, ingat anak-anak. Mereka punya kekurangan apa saja? Ya, misal antum yang rajin sholat, anaknya belum. Antum yang rajin taklim, rajin ngajak teman-teman, rajin ngajak tetangga, istri nggak pernah diajak, anak nggak pernah diajak, gitu kan? Nah, maka dari sini coba renungkan supaya soleh itu bukan hanya untuk antum saja, tapi semua keluarga ikutan soleh. Maka disinilah antum renungkan keluarga, teman-teman di kantor, kerabat-kerabat dan sebagainya. Tunggu waktu tengah malam. Begitu sudah mendekat ke arah tengah malamnya, dari Mina antum jalan lagi. Ya, jalan lagi ke Jamarat tadi yang tadi. Sekarang yang dilontar 3. Ya, jumrah sughra atau ula, wusta, aqabah. Lontar, lontar, lontar. Setelah dilontar balik lagi ke sini. Merenung lagi. Nah, ini. Indikator keberhasilan orang yang benar melontarnya adalah muncul ketenangan dalam jiwanya. Ingat pesan saya, kalau nyampe di sini Anda masih punya prasangka yang tidak baik pada keluarga, pada teman-teman, hal yang belum nyaman, berarti Anda belum berhasil. Hari kedua lontar lagi. Nyampe ke sini sudah tenang, enak, doa sudah mengalir, teduh, kayak nggak ada beban, maka Anda boleh memilih selesai hajinya. Nafar awal. Karena Anda sudah tawaf ifadah, maka dengan selesainya lontar jumrah ini, maka selesailah haji Anda. Tuntas. Dan surga dalam genggaman sepanjang Anda bisa merubah kepribadian Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hari kedua itu Anda belum merasa maksimal, masih nggak enak, masih pengen menyempurnakan, masih pengen mendoakan, balik lagi ke sini, doa lagi. Jadi di sini tuh bukan main-main berdoa, zikir, koreksi diri. Kalau berangkat sama-sama suami istri, diskusi dengan suami istri, saling memaafkan. Aku salah ya, iya mohon maaf, aku juga begitu. Anak kita begini, iya kita tuh keluarga kok selama ini belum dekat dengan Allah ya, kita salah jalan nih, kita mesti kembali, kita harus berjanji, kita salah selama ini, kita harus tepikan semua itu. Sudah, berangkat sama-sama, lontar sama-sama, nangis sama-sama, ya, sedih sama-sama. Begitu sudah selesai, selesailah pada hari yang ketiga, maka tuntas sudah kemudian hajinya. Kalau yang tawaf ifadah diakhirkan, segera kembali ke Mekah untuk tawaf. Kalau tawafnya sudah dilakukan, maka dengan puncak selesai ini, maka selesailah hajinya. Dan disitulah kemudian berlaku bagi Anda al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur itu kalau benar hajinya, muncul kebaikannya, tidak ada pahala yang setimpal kecuali surga insyaallah. Selesai semuanya. Nah, mabit ini bisa diartikan sepenuhnya berada di sini, atau bisa diartikan juga para ulama sepakat ini nggak ada perbedaan. Kalau ingin langsung sempurna dari lontar jumrah balik lagi ke sini boleh. Tapi ada sementara yang punya tugas dan yang lainnya, kadang dia ke sini mendekat-dekat ke arah lontar jumrah. Bisa 2 jam sebelumnya. Jadi mabit 2 jam di sini baru berangkat. Itu dibenarkan secara hukum sah. Tapi untuk kesempurnaan saya sarankan jangan mepet-mepet, karena tidak ada faedahnya apa yang direnungkan kalau cuma 1 jam 2 jam. Karena hakikat di Muna itu untuk merenungkan supaya dapat capaian-capaian yang baik. Asalnya Muna, asalnya bukan Mina tapi Muna. Harapan kebaikan yang ingin diraih. Makanya sampai di sini kalau satu keluarga, suami istri, ada anak, coba duduk bareng-bareng. Keluarga kita tuh kenapa sih jauh dari Allah? Kenapa sih ada susah sholat? Kenapa dia susah baca Al-Quran? Dudukin, istighfari sama-sama. Setelah itu lontar penyakitnya, lontar penyakitnya, lontar penyakitnya. Itu nggak mungkin setengah jam, cuma 30 menit. Butuh 1 jam, 2 jam, 3 jam duduk. Butuh penyesalan, butuh doa, butuh bacaan dan sebagainya. Maka dari itu saya sarankan, kalaupun ingin berangkat ke sini lagi, yang tadi ke maktab, berangkat sebelum maghrib, supaya dari maghrib sampai tengah malam bisa ada di sini, bisa istighfar, bisa macam-macam dan seterusnya. Ini sudah selesai, sudah beres, maka hajinya sudah tuntas. Tinggal menjaga saja konsistensi ibadah yang ditunaikan dalam selama haji itu. Apa itu sholatnya, apakah bacaan Qur'annya dan yang lainnya. Masalah belanja itu belakangan. Ya, silakan nanti antum bisa lihat dan seterusnya. Apa yang antum butuhkan silakan antum dapatkan. Saya tidak perlu ceritakan kembali karena biasanya jamaah lebih pandai dalam mencari dibandingkan para ustadz untuk urusan belanja. Ya. Capek tidak? Capek. Tuh, latihan saja sudah capek, Bu. Karena memang haji itu ibadah fisik, Pak. Ya, tapi kalau semua dilakukan karena Allah tidak terasa, dan capek itu tidak berbanding dengan semua kebahagiaannya. Nanti begitu sudah selesai, Anda ternyata bisa melihat ternyata saya bisa ya. Jalan, tidak lelah, tidak capek, ya. Nah, kalau sedikit-sedikit sakit itu biasa, paling batuk dan sebagainya. Ya, haji itu wajar kalau batuk. Yang tidak batuk cuma unta, ya. Jadi kalau antum tidak batuk ya dicurigai gitu kan. Paham ya? Sudah. Selesailah kemudian ta'lim kita pada hari ini.
tinggal pemberangkatannya kemudian kapan itu akan dimulai. Bagi yang berangkat tahun ini saya bermohon pada Allah, insya Allah diberikan kemudahan-kemudahan, kelancaran, dan saya sarankan tolong maksimalkan karena belum tentu mendapat kesempatan itu kembali. Bagi yang belum berangkat, maka saya bermohon kepada Allah agar antum diberi kekuatan untuk berikhtiar, karena tidak mudah mengazamkan, menguatkan tekad untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Semoga Allah muliakan antum semua. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan dan semoga Allah berikhtiar maksimal. Semoga Allah memberikan kekuatan ikhtiar yang paling maksimal. Siapa yang paling jauh datang ke sini? Dari mana? Bengkulu. Ada yang lebih jauh dari Bengkulu? Kalimantan mana? Antum tinggal di Bekasi atau tinggal di Kalimantan? Sengaja ke sini untuk ikut talim? Kebetulan nengok orang tua, cuman singgah ke sini. Singgah ke sini, antum? Sengaja dari Bengkulu. Siap menunggu visa untuk berangkat. Antum mau berangkat? Insya Allah. Antum mau berangkat? Belum. Antum dari mana? Sengaja dari Padang ke sini? Sambil kuliah. Baik. Ada lagi yang akhwat dari jauh? Priok. Jauh banget ya. Lampung. Antum, saya kenal antum insya Allah. Sengaja. Sudah haji? Belum pernah haji. Tanya. Antum? Baik. Antum sudah haji? Sudah haji? Sudah haji? Belum. Baik, yang paling jauh antum dengan antum, saya hadiahkan antum uang porsi haji. Saya hadiahkan dan antum insya Allah siapkan diri antum. Mudah-mudahan Allah muliakan antum untuk berangkat. Untuk yang antum yang kuliah, saya hadiahkan antum 5 juta rupiah. Nanti insya Allah mudah-mudahan Allah gunakan, antum gunakan untuk yang lebih baik insya Allah. Nanti ya setelah saya berikan antum daftarkan porsi haji dan tahun berapa antum berangkat, semoga Allah muliakan antum. Ustaz yang daftar tunggu doain dong Ustaz. Insya Allah, semoga Allah percepat ibu ya. Khair insya Allah. Baik ya teman-teman sekalian. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Allah muliakan antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.